Selamat datang di dunia Spy Family Season 1, di mana kita bisa ngelihat keluarga harmonis. Yakin deh harmonis. Kelihatannya emang keluarga cemara banget. Anaknya diperhatiin orang tuanya juga bisa Tapi dibalik itu semua, si Dedi ini adalah mata-mata terkenal. Lah mata-mata kok terkenal ya? Si ibu seorang pembunuh budiman, anaknya bocil tengil yang bisa baca pikiran. Mirip dukun gitulah. Jadi ceritanya ada dua negara yang hidup damai, yaitu negara Westali sama Ostania. Cuman ada pihak yang mancing-mancing supaya kedua negara ini perang. Nama pemimpinnya itu Desmond. Jadilah intel dari Westalis yang disebut Weiss nugasin mata-mata terbaik mereka Twilight buat nyelidikin Desmond, buat nyegah segala hal yang bisa bikin perang. Kalau urusan nyamar atau ngedeketin kerabat target sih hal gampang buat dia. Cuman di misi sekarang yang disebut Operasi Strix ini, Twilight harus punya anak buat bisa masuk ke circle-nya Desmond. Main circle-circlean. Simpelnya misi sekarang kan Twilight harus ngedeketin Desmond, tapi Desmond gak mau muncul ke publik. Dia cuman mau muncul di pesta yang diadain sama sekolah elit anaknya. Makanya Twilight harus punya anak yang sekolah di sana biar bisa ikut pesta itu. Dan akhirnya deket sama Desmond. Dikira bikin anak langsung jadi apa? Cuman Twilight si mata-mata terbaik selalu punya jalan. Pertama-tama dia nyari apartemen dan bikin identitas baru sebagai Lloyd yang punya pekerjaan psikiater. Kalau buat urusan anak, Lloyd mau adopsi anak dari sebuah panti. Seenggaknya yang bisa baca tulis. Muncullah bocil dajal yang disebutannya. Nggak ada yang tahu kalau sebenarnya dia bisa baca pikiran, soalnya dulu pernah jadi bahan eksperimen. Supaya dianggap pinter, hanya mau ngisi TTS yang padahal jawabannya diintip dari pikiran Lloyd. Ujung-ujungnya Lloyd ngadopsi Anya. Nanti kamu panggil saya papa ya? Siap om, bocil dajal. Karena Lloyd selama ini hidup sembunyi sebagai mata-mata, aslinya dia nggak punya pengalaman berkeluarga. Kadang-kadang Anya kejebak orang-orang, kadang-kadang Anya sembunyi karena ngira ada penjahat deket mereka. Boro-boro bisa ngejaga perdamaian. Ngertiin anak angkatnya aja Lloyd masih belum bisa. Alhasil si mata-mata malah ngira Anya tuh beban. Jangan buang aku. Jeng itu lihat anaknya mau dibuang. Supaya nggak narik perhatian, jadi dibeliinlah kacang kesukaannya Anya. Pokoknya buat jadi papa yang baik, Lloyd masih harus banyak belajar. Tapi kayaknya hubungan mereka nggak ada perkembangan, soalnya Anya susah diajarin. Padahal dia harus masuk sekolah elit. Gara-gara kesel sama si bocil, Lloyd mau jalan-jalan keluar. Cuman Anya ngikutin dia terus. Akhirnya si bocil dikurung pakai barikade. Lloyd ini ketemu sama informan yang namanya Frankie. Dia ngasih formulir pendaftaran buat ngedaftarin Anya nanti. Info tentang Anya juga dicari tahu, cuman datanya malah misterius. Yang jelas Anya ini sering dibalikin ke panti asuhan sama pengadopsinya. Sementara itu Anya yang gabut keingetan pernah baca pikiran Lloyd tentang alat mata-mata. BTW si bocil ini juga terobsesi sama mata-mata ya. Jadilah dia mainin alatnya Lloyd yang gak sengaja malah ngasih sinyal ke musuh kalau Twilight ada di sini. Nggak lama kemudian Lloyd balik ke apartemen, tapi dia ngerasa ada yang aneh. Dugaannya benar soalnya ada musuh yang nyariin dia di dalam sana. Bisa diberesin dengan gampang sih. Sayang Anya diculik sama mereka. Tambah sial lagi soalnya pas olah TKP gak disangka Lloyd dipukul sama musuh tadi. Terus kalau ngomongin Anya yang diculik, rencananya dia dijadiin sandra supaya Lloyd mau disuruh sama mereka. Gak lama dari itu datang musuh-musuh di apartemen yang berhasil nangkep Lloyd. Cuman waktu mukanya dilihat, orang yang ditangkap itu bukan Lloyd dan Anya juga hilang. Ternyata si mata-mata nyamar supaya bisa nyelamatin si bocil. Anya langsung nangis di pelukan papa. Tangisan ini ngingetin dia sama masa lalunya, dimana Lloyd adalah bocil kucel yang selalu nunggu pertolongan orang lain. Kuungkap juga alasan dia jadi mata-mata tuh buat bikin dunia yang damai, supaya nggak ada lagi anak-anak yang sengsara kayak dia. Jadilah Anya diarahin buat pergi ke kantor polisi, soalnya nggak mau bikin si bocil dalam bahaya. Sedangkan Lloyd sendiri bakal balik ngehadapin para penjahat. Sebelumnya dia udah masang perangkap sehingga bisa ngalahin mereka semua dengan gampang. Cuma perlu waktu beberapa menit sampai pemimpinnya berhasil ditodong. Lloyd ngancem dia supaya jauh-jauh dari hidupnya. Dengan ini masalahnya beres, tapi nggak disangka Anya yang disuruh pergi ke kantor polisi malah nungguin papahnya pulang. Ngelihat manjanya Anya, Lloyd jadi keingetan sama kisah sedih si anak yang sering diretur ke panti asuhan. Akhirnya Lloyd mutusin tetap nerima Anya dan mereka bakal jadi sebuah keluarga kecil yang nyari apartemen baru. Papa mau istana, Ade mau balik ke panti. Beberapa hari kemudian tes masuk sekolah elitnya dimulai. Anya nggak bisa nyontek soalnya pikiran para peserta juga kacau balau. Aduh, masih ngebuletin nama. Cap cip cup, mana yang bener? Untungnya Lloyd pernah ngajarin Anya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Si bocil usaha buat ngisi tesnya, yang hasilnya Anya lolos tes ujian tulis. Seketika Lloyd langsung jatuh soalnya beban kemarin-kemarin mendadak hilang. Dia yang biasanya ngerjain misi dengan kekuatan sendiri, sekarang harus bergantung sama orang lain. Cuman mereka masih belum tenang karena bakal ada tes wawancara yang harus didampingin sama kedua orang tua. Tapi kan papa jomblo. Dimulai pencarian ibu buat Anya alias nyari istrinya Lloyd. Frankie si informan diminta nyobain dandan cewek sih. Anya nggak mau mamah jadi-jadian biar udah dibantu Frankie atau
kalau ngumpulin data gadis yang masih belum nikah, agak susah sih nyari yang mau hidup bareng duda anak satu. Masih ada hal yang harus diperhatiin Lloyd pula, yaitu bikin Anya kelihatan kayak anak elit biar diterima sekolah nanti. Di tempat lain ada seorang wanita bernama Yor yang kerja sebagai PNS. Dilihat dari muka sih bisa disebut good looking ya, cuman karena gaya ngomongnya yang terlalu polos sama lembut, sampai saat ini Yor belum punya pacar. Ada rumor nih kalau udah seumuran Yor tapi nggak ada gandengan, biasanya yang kayak gitu tuh mata-mata. Jadilah Yor diajak ke pesta yang bakal diadain sama temannya sambil disuruh bawa pacarnya. Aku mau nemenin kok mbak, yang sering nyinggung-nyinggung jodoh bukan cuman mereka aja. Adiknya yang lagi dinas di luar negeri juga suka nanyain hubungan asmaranya dia. Spontan Yor bilang udah punya pacar gara-gara kesel ditanyain terus, yang padahal cuman bohongan doang. Alhasil si adik minta kakaknya buat bawa si pacar ke pesta temannya nanti, dan anak buahnya disuruh buat mastiin itu. Nggak lama abis telepon adiknya ditutup, Yor ditelepon sama seseorang yang disebut shopkeeper, yang sebenarnya adalah bos dia. Bukan bos di PNS, tapi bos di pekerjaan assassin. Buset, nggak jadi. Sisi lain yang nggak semua orang tahu, Yor itu adalah seorang assassin bayaran yang sering dipanggil Thorn Princess. Karena pekerjaan inilah dia nggak pernah tertarik sama hubungan asmara ataupun ngebangun keluarga. Apalagi satu-satunya urusan rumah yang bisa dia kerjain cuma ngeberesin mayat yang udah dibunuh. Besoknya Lloyd ngajak Anya ke toko baju buat bikin pakaian kelas atas. Papa, tolong, Anya mau dijual. Sewaktu nungguin baju jadi, Yor tiba-tiba jalan ke belakang Lloyd. Yang anehnya mata-mata ini nggak bisa ngerasain keberadaan Yor. Si assassin juga sadar lagi diperhatiin sama Lloyd. Otomatis Lloyd ngelak dan bilang terpana sama kecantikan dia. Yor jadi mikir, ini kesempatan dia buat dapet pacar. Cuman gak jadi karena ngeliat Anya dan ngira Lloyd tuh suami orang. Si bocil dajal yang bisa baca pikiran langsung tahu Yor adalah seorang assassin. Senang dong kalau punya papah mata-mata, mamahnya seorang assassin. Dan supaya mereka bisa deket, aduh, Anya nggak punya mama, Anya kesepian. Jadilah Yor tahu Lloyd adalah seorang duda. Dari sini juga Yor bisa minta bantuan Lloyd buat jadi pacar bohongan. Seenggaknya buat bikin si adik nggak rewel lagi. Permintaannya diterima sih, soalnya Lloyd juga mau minta tolong, yaitu pura-pura jadi ibunya Anya buat tes interview. Semua ini demi kepentingan Anya. Pembohong, kau pembohong. Akhirnya mereka mau saling bantu satu sama lain. Di sela-sela operasi Strix, Lloyd punya misi lain, yaitu ngambil barang selundupan. Harus buru-buru dikerjain biar sempet ke pestanya Yor. Nggak butuh waktu lama sampai Lloyd sama Frankie bisa ngalahin para penjaga dan ngambil barang selundupannya, yang ternyata perhiasan-perhiasan. Lloyd langsung ngambil cincin berlian, tapi tiba-tiba mobil mereka tabrakan sama para penyelundup. Yor yang nggak tahu kejadian ini terus nunggu pacarnya, yang akhirnya dia pergi sendirian ke pesta. Tuh lihat si Yor datang sendirian. Iya, padahal bilang mau bawa pacar. Pasti bohong tuh biar bisa gabung sama grup sosialita kita. Yuhuu. Jencek. Akhirnya Yor mutusin buat pulang duluan. Tapi seketika itu juga Lloyd yang kepalanya bocor langsung muncul. Dia ngaku sebagai suaminya dan minta maaf telat datang. Perjanjiannya kan pacar, suami aja lah nanggung. Langsung ditanyain dong mereka, bisa-bisanya Yor udah nikah tapi nggak bilang-bilang. Alibinya sih karena Yor nikah sama duda anak satu. Cuman tetep nggak pada terima, sampai-sampai mau dilempar makanan yang tentunya bisa diatasin sama Yor. Sebelum balik, Lloyd bilang dia kagum sama Yor yang baik dan selalu kelihatan anggun li. Simba assassin jadi dagdikduk. Sayang mereka nggak bisa pulang begitu aja, soalnya ada para penyelundup yang masih ngejar-ngejar Lloyd. Alibinya Lloyd sih itu pasien dia yang bikin kepala bocor. Jadinya mereka kabur sambil sesekali ngelawan para penyelundup. Mirip tendangan madun ya, bisa aja gombalnya. Ngelihat mereka yang kompak, Yor nyaranin buat terusan diwara jadi suami istri supaya dia juga bisa jadi assassin tanpa perlu mikirin jodoh. Lloyd ikutan setuju, apalagi dapat spek bidadari. Tadinya mau dilamar pakai cincin berlian, tapi cincinnya malah hilang. Mereka juga sembunyi gara-gara musuh datang lagi. Alhasil Lloyd ngelempar granat, pengaman granatnya jadi cincin, dan mereka resmi sebagai suami istri. Gimana para saksi? Sah. Besok paginya Yor pindahan ke rumah Lloyd. Asik, mamah baru. Anak mamah udah gede. Surat nikah mereka langsung jadi berkat dibantuin orang dalam. Anya ngajak Yor keliling-keliling. Ini kamarnya Anya. Ini buat Ini nggak tahu lupa. Ini kamar papa. Bau pemutih pakaian. Ini baru kamarnya mama. Barang-barang Yor juga udah beres dipindahin. Anya sombong lagi dong karena sebelumnya bantu papahnya beres-beres, yang padahal cuman ngegangguin doang. Bangsat, anak papa nggak boleh kasar. Urusan pindah selesai nih. Sekarang mereka mau santai sambil makan kue. Anya bilang ngebantuin bikin adonan, yang sebenarnya ngeganggu lagi. Lu mah gitu ah. Selanjutnya keluarga ini latihan buat tes wawancara sekolah. Pertanyaan pertama, Siapa namanya? Di mana rumahnya? nama aku
Anjing. Salah keluarga gue kayaknya. Ngedenger jawaban-jawaban dari mereka, Lloyd langsung pengen surrender. Tapi dia coba ngajak istri anaknya jalan-jalan keluar. Siapa tahu dengan ini mereka bisa beneran jadi keluarga. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Kamu ingin kena kopi kanan? Buat jadi keluarga elit, Lloyd ngajak Yor sama Anya ke pertunjukan opera. Cuman yang satu malah turu, yang satu malah ngebul. Lanjut ke pameran lukisan. Lihat pah, mirip di website Orange. Sedangkan Yor malah sus ngeliat pisau gilotin. Nggak lupa juga mereka mampir ke toko baju buat ngambil pakaian branded biar bisa dipakai buat foto keluarga. Sebagai warga elit teladan, mereka harus melek politik dong. Cuma Anya malah pusing gara-gara kerumunan yang akhirnya mereka pindah. Ngeliat tingkahnya Anya sama Yor sampai sekarang, Lloyd makin bingung harus ngelakuin apa. Tapi sebenarnya Yor perhatian kok soalnya ngajak istirahat di luar. Emang bisa bikin seger ya udara bebas tuh. Tapi tiba-tiba mereka ngeliat ibu-ibu dijambret. Yor langsung ngejar si penjambret. Sayangnya dia kehilangan jejak. Sementara nenangin si ibu, Lloyd sama Anya lah yang nyari penjambretnya. Anya bisa nemuin si penjambret dan ngode-ngode biar Lloyd ngeliat target mereka. Anya dititipin ke Yor, sedangkan Lloyd langsung lompat buat nangkap si penjambret. Dompet si ibu berhasil dibalikin. Makasih loh mbak, makasih loh mas. Ya bu ini pegel bu. Ternyata kalau dicoba, keluarga penuh dusta ini bisa juga kompak. Cie pacaran, bacot bocil. Hasil dari jalan-jalan seharian bikin mereka makin deket, yang tentunya bakal diuji di tes wawancara sekolah. Sekolah luas dan penuh orang-orang ini dikenal sebagai Akademi Eden, sekolahnya orang-orang elit. Dari awal masuk aja, Lloyd udah ngerasain kalau mereka diliatin sama para penguji yang ada di bangunan-bangunan sekolah. Yor sama Anya langsung disuruh waspada karena pengujian udah dimulai. Apalagi kalau ada penguji yang namanya Henry. Dia cuma ngizinin orang yang elegan buat sekolah di Eden. Rupanya Henry tertarik sama keluarga Lloyd yang lagi ngasih salam ke patung pendiri sekolah. Mata-mata sepertiku bisa menipu orang dengan mudah. Bapak botak ini siapa ya? Botak-botak. Elegan tuh. Data keluarganya Lloyd langsung diperiksa buat diuji lagi di tes berikutnya. Tiba-tiba ada murid yang kecemplung di got. Lihat papa, ada yang berenang. Kecemplung goblok. Aku senyum aja ah. Sebenarnya ini adalah tes dari Henry. Maukah mereka nolongin si murid sedangkan nanti bakal ada tes wawancara. Tanpa ragu, Lloyd langsung narik si murid meskipun pakaiannya kotor. Henry kecewa sama tindakan itu. Tapi tenang aja, soalnya dia bawa baju ganti. Elegan tuh. Sangat-sangat elegan tuh. Henry semakin pengen ngetes mereka. Mendadak muncul banyak hewan yang bikin para peserta back. Dikira ini masih bagian tes, tapi Henry aja sampai kaget soalnya binatang kabur bukan perbuatan sekolah. Para penguji langsung disuruh nolongin peserta ujian yang sebenarnya orang-orang penting. Kayak anak menteri ini nih yang untungnya bisa diselamatin sama Lloyd. Anya pingsan gara-gara orang pada panik. Kerumunan binatang masih nyerang yang sekarang diurus sama Yor pakai totokan maut. Si aku juga kaget kok. Begitu sadar, baru Anya nenangin si sapi yang barusan ketakutan. Alhasil dia sama para binatang balik ke tempat asalnya. Semua tindakan keluarga Lloyd barusan tuh elegan tuh. Henry langsung terima kasih ke mereka udah beresin masalah ini. Dia juga ngasih waktu buat mereka ganti baju ya. Cuman semuanya jelas sudah diantisipasi. Benar-benar elegan tuh. Abis ini mereka nunggu giliran buat wawancara. Ini pertama kalinya Lloyd gugup. Padahal dia nggak pernah ngerasain ini waktu jadi mata-mata. Sesaat kemudian mereka dipanggil dan ditanya-tanyain. Si bapak yang ini baik sih soalnya nanyain tentang keluarga-keluarga gitu yang bisa dijawab dengan lancar. Tapi kalau si kumis baplang seringnya nyari masalah. Dia lagi berantem sama istrinya, makanya nggak suka ngeliat keluarga bahagia. Lagi nyeritain keseharian keluarga Lloyd aja, si kumis baplang malah sewot. Biarpun kadang digangguin, sesi tanya jawab orang tua udah selesai. Tinggal giliran Anya yang diwawancarain. Adik kecil namanya siapa? Nama aku Anya om. Tempat tinggalnya. Aduh lupa lagi ya. Oh iya, aku tinggal di dunia anime om. Pokoknya di sesi ini Lloyd serahin semuanya ke Anya supaya nanti si mata-mata bisa ngedeketin Desmond. Papa mau deketin Desmond om. Anak bagong. Pertanyaan tentang keluarga juga ditanyain. Yang pastinya Anya ngerasa bahagia punya orang tua kayak Lloyd sama Yor. Cuman si kumis baplang lagi-lagi nyari masalah dengan bilang pilih mamah baru atau mamah lama. Seketika Anya berderai air mata. Si kumis baplang masih ngebacot. Yor masuk ke mode assassin. Lloyd yang duluan terpelatuk sampai ngancurin meja. Alasannya ada nyamuk sih, tapi perbuatan barusan gak mencerminkan seorang elit. Dibalikinlah sama Lloyd. Kalau elit berarti ngerendahin orang lain, keluarganya dia nggak bakal mau deh jadi kayak gitu. Respect sir. Henry juga kesel ngeliat kelakuan rekan pengajarnya dan dialah yang gantiin Lloyd buat ngehajar si kumis baplang. Sungguh tidak elegan tuh. Balik ke rumah, mereka semua langsung lesu, terutama Lloyd yang misinya dalam bahaya. Anya juga ngerasa bersalah banget. Paling Yor mau nyairin suasana dengan bikin teh.
oleh. Masih ada harapan sih, soalnya 2 penguji lainnya tuh orang baik. Yang bisa mereka lakuin sekarang tinggal nunggu hasil ujian. Ceklek, shoo. Tok tok, foto kita jatuh, Pak. Bukan cuma foto itu aja, gelang Yor tiba-tiba putus, ada banteng hitam ngelewat, Anya nginjek waktu mereka mau ngeliat pengumuman ujian, yang artinya Anya nggak lulus. Ini gara-gara Anya nginjek ya. Cuman tiba-tiba mereka disamperin sama Henry. Katanya Anya masuk ke waiting list. Kalau ada murid yang ngundurin diri, baru dia bakal bisa keterima di Eden. Meskipun Lloyd udah bertindak barbarly, perbuatan itu malah diapresiasi soalnya bisa ngebunuh nyamuk yang ngancam nyawa manusia. Yang bener. Ngeliat waiting list itu, Yor jadi kepikiran, apakah dia harus jadi assassin buat bikin murid lain ngundurin diri? Nyebut mbak, nyebut. Gak apa-apa, padahal mah Henry yakin bakal ada yang ngundurin kok, soalnya tiap tahun juga begitu. Paling sedihnya mereka nggak bakal ketemu lagi sama Henry yang udah mukul si kumis baplang. Anya lulus, Anya lulus. Yakin lulus dek. Nggak lama kemudian ada telepon masuk yang ngasih tahu kalau Anya beneran keterima di Akademi Eden. Frankie juga langsung muncul dong buat ikutan pesta. Ada mamah jadi-jadian. Frankie mancing-mancing Anya buat minta hadiah ke papahnya. Pastinya Anya yang juga seorang wibu pengen bikin adegan kayak di anime Mata-Mata. Artinya dia pengen diselamatin di istana. Gak boleh. Ayah kandung macam apa kamu mas? Dahlah malesin. Ujung-ujungnya tetap dikabulin. Toh Anya udah bekerja keras. Markas Wise langsung dikontak buat nyewa istana dan semua hal yang dibutuhin sesuai permintaan Anya. Mereka berangkat pakai kapal selam. Yor kelihatan ngaco gara-gara minum es teler. Beres persiapan kapal selam selesai, mereka langsung terbang ke istana. Memang Anya udah bisa main-main di sana, tapi dia ngerasa sedih soalnya tempatnya nggak ramai kayak di anime. Dipanggil lagi lah Markas Wise. Seketika para mata-mata di sekitar sana langsung datang dan bikin kastilnya penuh. Lloyd juga ngasih pidato sekaligus kode Morse lewat kaki yang isi pesannya tuh ini semua bagian dari operasi Strix. Frankie ikut nambahin, dia bakal nyulikannya sama si mamah teler. Lloyd bakal datang nyelamatin dan para mata-mata harus nyegah Lloyd. Semuanya pada tertarik soalnya bisa berhadapan sama Twilight, si mata-mata legendaris. Alhasil ruangan kastil langsung kosong dan dramanya dimulai juga. Di babak pertama, Lloyd bakal dikasih pertanyaan yang jawabannya cuman Anya yang tahu. Kalau jawabannya salah, dia harus pakai topeng mata-mata biar kayak di anime kesukaannya Anya. Sayang Lloyd gagal ngejawab dan harus pakai topeng itu. Lanjut ke babak selanjutnya, Lloyd dihadang sama para mata-mata. Dari ledakan sampai terjangan bola, semuanya bisa dilewatin sama dia. Cuman masih ada rintangan tembakan deredet. Lloyd ngebales serangan mereka dan berhasil ngambil senjata yang akhirnya terus dipakai buat nyampe ke bagian atap. Lloyd juga nggak ragu gelantungan, ngelewatin banyak ledakan buat ngejar Anya yang diculik. Nggak lama kemudian sampai juga dia di babak terakhir dan bakal berhadapan sama Yor. Gara-gara teler, Yor nggak sadar ngeluarin kekuatan rahasia dia. Semua damage-nya kritikal, sama SPD-nya juga kenceng banget. Cuman hak sepatunya malah copot karena terlalu bersemangat dan Yor langsung turu. Masih ada Frankie yang jadi raja terakhir, tapi udahlah sana langsung kalah. Akhirnya Lloyd bisa nyelamatin Anya. Malam penuh drama ini ditutup sama tepuk tangan para mata-mata dan kembang api yang indah. Besoknya mereka nganterin Anya bikin seragam Akademi Eden. Si ibu tukang jahit ikut bahagia ngedenger Anya bisa sekolah di sana. Tapi tetap harus hati-hati soalnya siswanya main circle banget. Apalagi suka ada yang nyulik murid sekolah elit loh. Papa nggak jadi sekolah aja papa. Makasih semangatnya loh bu. Akibatnya si bocil terus parno. Apalagi beberapa hari kemudian Lloyd nggak bisa ngambilin baju karena ada panggilan tugas. Cuman Yor yang bisa dimintain tolong buat nemenin Anya. Sebenarnya panggilan tugas lo itu buat ketemu sama anggota Wise. Katanya operasi Strix sudah masuk ke tahap kedua, di mana Anya harus jadi murid unggulan supaya diundang ke pesta sekolah yang bakal didatengin Desmond. Syarat jadi murid unggulan tuh ngumpulin 8 bintang. Bintangnya disebut Stella, didapat dari prestasi sekolah atau pengabdian ke masyarakat. Ada juga kebalikannya nih, murid bisa di-kick dari sekolah kalau punya 8 petir. Didapat dari bikin kesalahan atau prestasi buruk. Urusan belajarannya bisa dipikirin nantilah ya, soalnya sekarang dia lagi senang dapat seragam baru. Gecring, sering, tada. Hihihi lucunya anak mama. Gecring, sering, tada. Hihihi lucunya anak mama. Gecring, sering, tada. Hihihi lucunya anak mama. Permisi, tokonya mau tutup ya mbak. Mereka lanjut jalan-jalan sambil pamer ke orang-orang. Anya seneng sih, tapi tiba-tiba Yor keingetan sama si kumis baplang. Mereka ini emang keluarga bohong-bohongan, tapi Yor juga pengen bikin Anya bahagia. Jadi deh Yor mau masak buat makan malam. Lihat nih baju sekolah mahal. Malu-maluin anjing. Anya terus jalan-jalan sendiri sampai ada orang yang nyulik dia. Adik kecil mau kemana?
Cuman sebelum Anya beneran hilang, si penculik langsung dihajar sama Yor. Para penculik masih ngerasa jagoan, tapi pas ngeliat tusukan assassin mamah muda, kabur besti. Anya berhasil diselamatin, tapi bahan makan malam hari ini malah kebuang. Cup cup cup, mamah pinter. Cius punch, beda anime sayang. Anya seneng banget punya mamah yang kuat kayak Yor. Alhasil dia pengen diajarin buat jaga diri biar nggak ada lagi orang-orang yang ngegangguin. Ternyata ada juga hal baik yang bisa diajarin Yor si assassin. Papa pulang. Cius punch. Bukannya beda anime ya? Nggak kerasa hari ini udah hari upacara penerimaan murid baru. Semua yang hadir benar-benar kelihatan elit. Anak goblok, pidato penyambutan udah selesai. Sekarang murid-murid bakal dipanggil sesuai sama kelas mereka. Putranya Desmond yang namanya Damian juga masuk ke barisan. Berhubung bakal susah kalau bikin Anya jadi murid unggulan, Lloyd pengen bikin Anya temenan sama Damian, terus diajak ke rumahnya buat pesta yang akhirnya bisa masuk ke circle Desmond. Nggak lama kemudian gilirannya Anya yang masuk ke barisan. Itu bocil kenapa deh? Pasti ngefans ya? Apa sih anjing? Anya langsung ilfil sama Damian. Di sebelah dia rupanya ada Becky, putri dari konglomerat penyuplai alat-alat militer. Temenan biar ada orang dalam nak. Hihihi, otaknya licik ya. Terus kelasnya Anya bakal diurus sama Henry yang gak jadi keluar dari sekolah. Papa berharap sama kamu. Oke, Pak. Hei kamu, masuk barisan. Murid-murid diajak keliling sekolah sambil dikasih tahu peraturan yang ada. Kadang-kadang Damian dikelilingin murid soalnya pada kagum sama ayahnya dia. Damian juga nanya Anya apa pekerjaan papahnya. Cuman kalau pekerjaan biasa sih dia nggak mau temenan. Malahan Anya sampai digangguin sama anak buah Damian. Tadinya mau dibales pakai cius punch, tapi nggak boleh dipakai sembarangan. Kalau ada yang jahat ya tinggal disenyumin aja. Gini ya mah, gini nih deh. Becky kagum sama Anya yang sabaran. Anya juga seneng ngedenger pikirannya Becky, sedangkan Damian kesel ngeliatnya. Hehehe. Mereka baru berhenti pas dimarahin Henry. Cuman gengnya Damian masih nggak mau diem. Ngancem-ngancem bakal bikin keluarganya Anya cuma jadi orang rendahan yang bakal hidup menderita. Tiba-tiba matanya berapi dan langsung mukul Damian. Henry buru-buru dateng. Geng Damian terus mojokin Anya, tapi alibinya dia cuma nggak sengaja kepukul kok sama mau ngebales perbuatan Damian yang udah nginjak kakinya Becky. Besti aku. Eleganto sekali anak muda. Sayangnya Anya tetap dikasih satu petir gara-gara perbuatan barusan. Hancur deh rencananya Lloyd buat bikin Anya temenan sama Damian. Besok paginya Anya masih ngerasa bersalah udah ngegagalin rencana papahnya. Cuman yang udah terjadi ya udahlah ya. Lloyd bakal nyiapin rencana lain. Terus kalau ke sekolahnya Anya dijemput pakai bis sekolah. Anak orang kaya kayak Becky sih pasti punya supir pribadi ya. Mereka jalan bareng-bareng ke kelas dan gak sengaja ketemu gengnya Damian. Si Obos masih kelihatan kesel sedangkan Anya mau minta maaf biar bisa temenan. Tapi malah ditarik ngejauh sama Becky. Di ruangan kelas juga Anya dianggap bocil barbar gara-gara kejadian kemarin. Untungnya ada Becky yang mau jadi temennya dia. Gak lama kemudian pelajaran dimulai dan Anya langsung tidur sampai pelajaran selesai. Begitu bangun Anya buru-buru nyari Damian buat minta maaf. Cuman Becky bilang gak usah temenan sama dia. Gak disangka-sangka ada Lloyd nyamar nih. Rencananya dia mau bikin Anya sama Damian baikan dengan ngodein si bocil buat minta maaf. Apakah ini namanya tekanan orang tua? Meski udah sering dikodein, Anya belum juga baikan sama Damian gara-gara seringnya diganggu Becky. Alhasil Lloyd langsung pergi. Manggil Becky pakai speaker sekolah supaya Anya bisa nyamperin Damian. Anak buahnya ngusir, tapi Damian ngerasa dadanya deg-degan tiap kali hadapan sama Anya. Anya ngerasain itu dan ngira kalau dia mau diledekin habis-habisan, yang akhirnya si bocil jadi nangis. Seketika semuanya terkejut, apalagi Damian ngerasain hal aneh sampai bikin mukanya merah. Papa kasih kamu bintang 5. Cuman Damian keingetan sama perlakuan Anya ke dia yang malah bikin si Obos makin marah. Lah kok gini? Gara-gara Anya udah gak bisa jadi teman Damian, dia dipaksa belajar buat jadi murid unggulan. Anya juga gak bisa nyontek pikiran papahnya yang lagi bingung. Nyobangin pikiran mamahnya, malah simulasi motong orang. Alhasil Anya ngamuk dan kabur ke kamar. Yor nyoba nenangin mereka. Mungkin sebaiknya jangan terlalu keras ke Anya. Sambil istirahat, Yor cerita adiknya yang selalu ceria, yang selalu deket-deket sama Yor soalnya pengen dipuji sama si kakak. Mungkin aja Anya juga bakal semangat belajar kalau dipuji. Lloyd jadi sadar perbuatannya tadi tuh salah. Si ahli mata-mata ini belum bisa jadi figur ayah yang baik. Untungnya dia punya istri bohongan yang mau perhatian ke anak bohongan. Supaya keluarga dusta mereka tetap harmonis, Lloyd minta tolong Yor buat bantuin Anya belajar. Masih ada waktu kok kalau mau ngedeketin Desmond. Yang harus jadi fokusnya dia sekarang tuh nyatuin keluarga bohongan. Dan si papa juga tahu kalau Anya pengen keluarga ini jadi tempat yang indah bagi dia. Biarpun masih ada waktu buat ngedeketin Desmond, Lloyd tetap grogi kalau ditanya progres sama Wise. Tapi sebenarnya bakal ada sesuatu yang bisa nambah beban pikiran si papa, yaitu kemunculan Intel Ostania yang nangkepin terduga mata-mata Westalis. Kejadian ini langsung digibahin sama para PNS. Temennya Yor yang ngadain pesta dulu-dulu
dulu dateng nih, ngingetin dia kalau adiknya Yor belum tahu kakaknya udah nikah. Yor bener-bener lupa ngabarin, padahal udah jadi istri selama berbulan-bulan. Langsunglah dia ngasih tahu Lloyd kalau adiknya mau dateng. Takutnya si adik bakal marah karena baru dikasih tahu tentang nikahan mereka. Nggak usah khawatir, soalnya Lloyd udah nyiapin rencana supaya mereka kelihatan kayak keluarga cemara. Cie pacaran. Bacot bocil, tadinya Anya pengen tuh nungguin pamannya dateng, cuman jadinya dia malah ketiduran. Alasan si adik telat tuh ada hubungannya sama intel yang ngeinterogasi PNS terduga mata-mata. Ternyata salah satu anggotanya tuh adiknya Yor yang namanya Yuri. Meski mukanya imut cowok-cowok softboy gitu, dia bisa bikin si terduga mau ngaku dengan ngeliatin foto kejahatannya. Baru deh si terduga mau ngaku, orang ini bukan mata-mata sih, cuman ngejualin data penduduk aja. Kalau di Wakanda sih nggak ditangkep bro. Tujuan sebenarnya Yuri juga bukan mau interogasi dia, tapi mau nyari informasi tentang Twilight yang katanya nyusup ke Ostania. Gara-gara kasus si bapak PNS ini, Yuri kesel banget soalnya ngeganggu waktu dia buat ketemu sama kakaknya. Jadilah dia datangnya kemalaman. Pokoknya malam ini dia bahagia soalnya bisa ketemu lagi sama si kakak. Dan Yuri mau mastiin apakah suaminya itu benar-benar bisa ngejaga kakaknya atau enggak. Bel rumah Lloyd diteken, pada masang muka senyum, tapi sebenarnya saling waspada. Silakan masuk dek, so asik bangsat. Dari awal ketemu, Yuri nggak suka sama Lloyd gara-gara ngerebut kakak tercintanya. Yor langsung ditanyain kenapa nikah diem-diem dan baru ngabarin si adik. Dia udah nyiapin alibi yang tepat sih. Kelupaan deh. Ahaha, bisa aja kakak. Situ percaya woi. Mereka lanjut makan-makan. Gak lupa Yuri ngasih oleh-oleh supaya bikin image baik. Selagi santai, sekarang Yuri nanya-nanyain Lloyd. Si papa jadi ngerasa diinterogasi. Cuman karena keluarga cemara ini kelihatan mesra banget, Yuri malah nggak bisa nerima kenyataan. Nah, mumpung si adik lumayan teler, gantian Lloyd yang nanya-nanyain Yuri tentang kerjaannya, yang akhirnya Lloyd bisa narik kesimpulan kalau si adik tuh dari intel negara. Abisnya jawaban dia template lah. Bisa bahaya kalau Yuri tahu Lloyd ini aslinya Twilight si mata-mata legendaris. Sebenarnya Yor juga nggak tahu kerjaan pasti adiknya. Begitu pula sama si adik yang nggak tahu kakaknya seorang asasin. Walau dulu si kakak sering balik berlumuran darah sih, karena perjuangannya Yor inilah Yuri pengen ngebahagiain kakaknya, bukan malah direbut sama Lloyd. Si suami palsu tetap ngeyakinin Yuri kalau dia bisa ngejaga Yor dengan segenap jiwa dan raga. Malah makin ngambek dong. Dia juga sadar mereka masih malu-malu, padahal udah nikah lama kan. Ngomong apa sih dek? Lihat nih Lope, buat ngebuktiin hubungan mereka, Yuri minta dua orang itu buat emas sekarang juga. Oke lah, what the fuck? Bentar, di pause dulu. Ini Yor mau ngebuff, si adik terus berisik jadi dilempar garpu. Sekarang giliran mamah muda yang agresif, dan pas mereka hampir papap cuap, Yuri flashback tentang mau nikahin kakaknya yang bikin dia nyegah papap cuap mereka, tapi malah kena gaplok Yor yang tetap ngeberani emuah Lloyd. Si adik malah nganggap kakaknya nggak mau diganggu, jadi kakak lebih milih dia. Mas lukanya mas. Dan gara-gara masih ngejelekin Lloyd, Yuri jadi kena tampar lagi. Cuman refleks doang sih, soalnya kakak beradik ini saling care satu sama lain. Lloyd juga senang sendiri ngelihat mereka yang deket, tapi Yuri tetap nggak mau nerima dia ya. Kalau sekali aja bikin kakaknya nangis, Yuri sendiri yang bakal bikin hidup Lloyd menderita. Tunggu saja kau bodat, mampir lagi ya dek. Apa anda? Sambil beres-beres, Yor bilang terima kasih karena udah mau nerima adiknya dia sebagai keluarga. Kita harus berjuang buat bikin keluarga dusta terbaik ya. Oke suami palsu. Besok paginya mereka balik ke hari-hari biasa. Anya marah-marah soalnya nggak jadi ketemu pamannya yang katanya tuh intel negara. Lloyd juga jadi kepikiran, apakah Yor beneran nggak tahu pekerjaan adiknya atau emang nutup-nutupin yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia masang alat penyadap di kerahnya Yor diem-diem. Si mama juga masih grogi sih gara-gara kejadian kemarin. Ngelihat kelakuan orang tuanya yang saling jaga jarak, Anya jadi nyuruh mereka buat baikan. Yor kepikiran omongan putrinya sampai nangis. Dia juga nanya ke teman kerjanya, gimana cara jadi istri yang baik? Nonton ceramah mamah dedeh aja mbak. Diam-diam Lloyd nguping obrolan mereka. Mungkin Yor nggak tahu pekerjaan asli si adik, atau bisa aja dia sadar udah dipasangin alat penyadap. Ada satu kesempatan nih pas Yor disuruh keluar buat ngirim surat, tiba-tiba si mamah diinterogasi sama intel negara. Salah saya apa pak? Saya udah nikah pak. Sebenarnya mereka berdua tuh Lloyd sama Frankie. Diliatinlah bukti-bukti palsu yang mojokin Yor sebagai seorang mata-mata. Mereka terus mojokin si mamah sampai mau ngaku berkomplot sama Yuri. Malahan sampai bilang mau nangkep keluarga Yor loh kalau terbukti dia mata-mata. Cuman beneran Yor nggak tahu apa-apa. Tapi kalau keluarganya dibawa-bawa, dia nggak bakal segan-segan meskipun ngelawan intel. Alhasil Lloyd sama Frankie bilang ada kesalahan laporan. Yor nggak jadi dituduh mata-mata dan dibiarin pergi. Benar-benar hari paling sial buat Yor. Udah gagal jadi istri yang baik, hampir ditangkap intel pula. Terus di jalan pulang dia ketemu sama Lloyd yang ngambil lagi alat penyadapnya. Kecurigaan si papa
apa ke si mamah udah hilang. Malahan dia bersyukur udah milih Yor sebagai istri palsunya. Yor juga bahagia ngedenger itu. Dan Anya ikutan senang ngeliat orang tua dia udah kembali akur. Beda sama keluarga dusta ini, Damian lagi sedih gara-gara ayahnya nggak datang ke upacara penerimaan murid baru. Kadang-kadang juga dia dibandingin sama kakaknya. Damian jadi ngerasa sedih, tapi anak buahnya yakin kalau si Obos bakal jadi orang hebat. Mungkin Desmond baru mau ngelirik Damian kalau dia jadi murid unggulan. Dan kesempatan buat dapetin bintangnya ada pas tanding olahraga minggu depan. Cuma rumor doang sih, tapi Becky juga bilang ke Anya bisa dapat bintang kalau jadi MVP. Katanya bakal ada tanding dodgeball antar kelas. Jadilah Yor mau ngelatih Anya supaya bisa menang. Dimulai dari sit up 1.100.000, 1.200.000. Latihan lari buat stamina, yang akhirnya bakal latihan ngelempar bola. Wush, taktung-taktung. Hampir setiap hari mereka latihan. Kadang juga Anya ketiduran. Ayo bangun anak bangsat. Abis latihan berat dilaluin, baru Anya siap buat ngedapetin Stella. Biarpun mereka sekarang satu tim, gengnya Damian masih ngegangguin Anya. Wajar aja sih, soalnya Damian harus menang dan bisa jadi murid teladan supaya ayahnya mau merhatiin dia. Di pertandingan ini, mereka berhadapan sama anak badan gede yang namanya Bill. Katanya seumuran sih, cuman goblok juga kalau ada bocil segede ini. Dia malahan bisa bikin banyak murid keluar arena cuma dengan satu lemparan. Tentunya kekuatan ini didapat karena dia udah riset dan latihan dengan keras. Apalagi dedinya juga berharap sama Bill. Aku akan balas dendam. Siu, plok, siu. Ya. Becky out. Yang bisa ngalahin Bill kayaknya cuma geng Damian yang udah latihan khusus. Ekspektasi, realita, ekspektasi, realita. Geng ini langsung pakai formasi dan nyerang Bill yang bisa dibalikin dengan EZ. Pakai formasi lain tetap aja bisa ditahan. Dan waktu gilirannya Bill pakai jurus rahasia, anak buahnya ngorbanin diri supaya Damian aman. Yau. Kamu gak apa-apa Besti. Lanjutkan perjuanganku. Serahkan pada jeduk. Kalian berdua out. Cuma tinggal sisa 3 orang di timnya Damian Anya. Bill mau ngarah si bocil dukun, tapi serangannya pasti kebaca lah. Nyoba dilempar lagi, masih bisa dihindarin. Kalau gerakannya Anya dibaca balik, ya dia tinggal diem. Gak akan bisa ngebaca balik pikiran dukun dong. Hebat juga kamu ya. Hehehe. Cara menghindari yang elegan tuh. Sayang Anya nggak sengaja jatuh. Bill langsung ngelempar bola lagi. Bolanya ngarah ke muka Anya, tapinya ditahan sama Damian, yang akhirnya bikin dia keluar dari arena. Katanya badannya dia refleks nolong Anya, dan dengan ini tinggal sisa si bocil berambut pink yang jadi harapan kelas buat menang. Ini adalah saatnya dia nunjukin hasil latihan. Kaki diangkat tinggi, pasang kuda-kuda, badan diputer, bola dilempar sekuat tenaga. Musuhnya ketakutan padahal dia salah lempar. Siu. Ya. Pemenang pertandingan dodgeball ini kelasnya Bill. Dia nagih bintang buat jadi murid unggulan, tapi kata Henry nggak ada tuh hadiah kayak gitu. Rumor dapat bintang ternyata cuma rumor doang. Gara-gara kecerobohan Anya barusan, lagi-lagi dia dibacotin sama Damian. Bukan cuma gagal di pertandingan hari ini, hasil ujian dia di sekolah ternyata dapat 0 sempurna. Hei bocil, sorry nggak kenal. Anya buru-buru kabur biar nggak dipaksa belajar. Bakal susah banget sih kalau bikin Anya jadi murid unggulan pakai jalur prestasi. Sebenarnya bisa aja Anya nyontek ke murid-murid lain atau dibantuin sama Lloyd. Tapi kalau ngelihat nilai Anya yang tiba-tiba jadi bagus, mungkin murid-murid bakal ngegangguin si bocil. Dan itu adalah hal yang ditakutin sama dia. Kalau di pelajaran biasa nggak ada progres, Lloyd mau nyari tahu bakat Anya di bidang lain. Misalnya gambar-gambaran, itu citah ya. Tapi goblok, coba main biola. Dicoba main tenis, waya. Kayaknya Anya nggak punya bakat apa-apa. Masih ada jalan lain selain prestasi sih, yaitu pengabdian ke masyarakat. Sekarang mereka jadi volunteer di rumah sakit. Tugas pertamanya yang gampang-gampang aja lah, disuruh beres-beres. Tapi Anya malah mecahin vas bunga. Lanjut ke nyusun buku di perpus, Anya malah baca komik. Mau gimana juga nggak ada yang bisa dikerjain dengan benar, sampai ibu kepala perawat nyuruh mereka pulang aja. Terus mereka papasan sama bocil yang kakinya kesakitan. Dia ini mau rehabilitasi di kolam renang biar bisa jalan normal lagi. Cuman pas penjaganya lagi ganti baju, nggak sengaja dia tenggelam. Nggak ada yang tahu itu kecuali Anya si dukun. Dia bilang ada yang tenggelam di kolam, tapi papahnya nggak percaya. Alhasil Anya langsung lari sendirian ke sana. Buru-buru nyari si bocil, dan begitu ngelihat ada gelembung-gelembung, tanpa pikir panjang dia nyebur. Sayangnya Anya malah kehabisan nafas. Untung sebelum mereka berdua tenggelam, Lloyd berhasil nyelamatin mereka. Si bocil jadinya nangis gara-gara ketakutan, dan Anya dipuji karena bisa nemuin dia. Kejadian ini juga bikin Anya berhasil ngedapetin 1 bintang. Jadi murid pertama yang dapat bintang di angkatannya. Anya hebat, Anya hebat. Puji aku Besti. Ultra amazing elegantu. Hoki kau deh. Yang paling bahagia adalah Anya, soalnya kekuatan dia bisa dipakai buat nolong orang lain. Besoknya pas baru masuk sekolah, Anya langsung serasa jadi artis. Diliatin banyak orang gitulah. Pagi Anya.
Panggil aku Anya Geraldine. Halunya ketinggian deh. Dengan kepopulerannya ini bisa aja Damian jadi mau temenan. Papahnya kagum sama dia dan akhirnya dunia bisa damai. Cuman Damian malah makin benci sama dia. Murid-murid di kelas juga kelihatan gak suka sama Anya. Murid yang mereka anggap barbar malah dapat bintang duluan. Tapi sebenci-bencinya Damian sama dia, si Obos tetap ngebela Anya dengan bilang si bocil dapat bintangnya tuh dengan jujur. Becky Anya jadi mikir, mungkin sebenarnya Damian tuh anak baik kali ya. Beres kelas, mereka lanjut makan-makan. Becky nyaranin minta hadiah ke papa mamahnya karena dapat bintang. Soalnya Becky sering dikasih hadiah kalau bikin bangga orang tuanya. Boleh minta ramein channel ini nggak ya? Kalau itu harus nanya ke penonton. Saran dari Becky sih minta peliharaan anjing aja. Ternyata Damian juga punya nih. Kalau misalnya Anya punya anjing, dia bisa temenan sama Damian. Papahnya bisa ketemu sama Desmond dan dunia jadi damai. Makanya malamnya Anya minta dianjing-anjingin. Minta peliharaan anjing woi. Mamah papa pada setuju sih. Pokoknya nanti bakal dicariin anjingnya. Cuman Lloyd belum ada waktu, soalnya dia dapat terus tugas tambahan dari Wise. Si ibu penjaga toko ini informan yang jadi perantara Lloyd sama Wise. Begitu misinya diterima, Lloyd ngeledakin bangunan dan ngambil koper yang jadi tujuannya. Sesekali juga ada agen yang nanya progres operasi Strix. Dibilanginnya progres berjalan lancar. Dan saking banyaknya kerjaan yang harus dilakuin, Lloyd tetap kerja loh di hari libur. Jadinya dia digibahin sama ibu-ibu tetangga. Jeng, lihat deh itu Ibu Yor. Kenapa Jeng? Dengar-dengar suaminya sering keluar rumah, jarang bareng keluarganya gitu. Bener banget Jeng. Masa hari libur gini aja nggak kelihatan di rumah? Ih, amit-amit ya Jeng. Jangan-jangan Pak Lloyd ada main sama perempuan lain. Bisa jadi, bisa jadi. Lloyd si ahli menyamar terlalu fokus sama misinya sampai nggak bisa berperan jadi kepala keluarga yang baik. Oleh karena itu, dia langsung aja keluarganya buat jalan-jalan supaya kelihatan keluarga cemara. Kebetulan Anya lagi gambar maskot BIBD, yang berarti mereka bakal jalan-jalan ke akuarium. Masnya nggak capek kerja. Dajobu desyo, date kimi yowaimu. Bilangnya gitu sih, tapi besoknya Lloyd malah gemeteran. Terus baru juga keluar rumah, ada keluarga Pak Lloyd. Iya nih Bu, mau ngajak keluarga jalan-jalan. Ayo Anya, ibu-ibunya disapa dulu. Ini adalah papa mamahnya Anya. Kita hari ini mau jalan-jalan. Papa mama orangnya baik. Kita cuma keluarga biasa. Emang anak anjing. Akhirnya para tetangga bisa ngelihat keharmonisan keluarga Lloyd. Tapi ada masalah lagi. Lloyd ngelihat tanda dari Wise yang nyuruh dia buat ngerjain misi. Asalnya si mata-mata nggak mau nerima misinya. Cuman gara-gara Anya bilang tujuan mereka hari ini ke akuarium, si ibu penjaga toko langsung minta dia buat ngerjain misinya yang ternyata tujuannya tuh sama. Twilight harus ngegagalin transaksi instruksi pembuatan senjata biologis yang diselundupin di mulut penguin. Masalah lainnya datang lagi, yaitu ada ibu tetangga yang kebetulan ada di sini. Lloyd mau kabur sih, tapi Yor malah ngajakin bareng-bareng supaya kelihatan keluarga normal. Bener-bener kacau lah. Apalagi Lloyd harus nyari penguin yang dipakai buat nyelundupin barangnya. Bakal susah buat nyari penguinnya. Hanya yang sadar papahnya kesusahan pakai kekuatan dia dan ngodein penguin mana yang mencurigakan. Dilihat dari kelakuan si penguin, Lloyd yakin pasti barang inceran dia diselundupin di sana. Alhasil si papa langsung pergi dan nyamar jadi pekerja baru. Diremehin dulu sama seniornya, tapi gara-gara inget semua nama penguin, mereka lanjut pergi ngasih makan para penguin. Para instruktur ini langsung dikerumunin penguin-penguin sampai susah jalan. Cuman bukan halangan bagi Lloyd. Dia nyebar makanan sesuai kebiasaan tiap penguin yang akhirnya jalan ke penguin incerannya bisa kebuka. Dibawa pergi deh penguinnya dengan alibi mau diobatin. Bener aja ada instruksi pembuatan senjata yang dicari di mulut si penguin. Kelihatan juga ada tanda di kakinya. Tiba-tiba datang orang yang ngaku peneliti dari universitas yang mau ngambil si penguin. Lloyd tahu dong ini tuh identitas palsu dan ngejatuhin pistol si orang misterius. Sayangnya orang tadi sempat kabur. Bisa bahaya dia kalau musuh yang lain dateng. Nggak disangka Anya ngeliat ini. Si bocil mau nangkap si orang misterius sendirian dan Yor yang lihat Anya kayak diculik langsung pakai tendangan maut. Dengan ini masalah penyelundupan instruksi pembuatan senjata bisa diatasin. Tinggal sisa gibahan ibu-ibu soalnya Lloyd ninggalin keluarganya. Ibu Yor nggak curiga gitu sama suaminya. Bener-bener tadi kan Pak Lloyd pergi ya. Bener-bener terus nggak balik lagi sampai sekarang. Bener-bener pasti lagi genit sama cewek lain Bu. Bener-bener. Tiba-tiba muncul Lloyd yang bawa penguin. Alibinya hilang lama tuh habis usaha menangin boneka penguin ini. Ngelihat usahanya Lloyd, sekarang ibu-ibu tetangga malah kagum soalnya pengen bikin keluarganya bahagia. Begitu pulang ke rumah hanya ngenalin boneka penguin sama boneka Chimera. Nggak lupa juga mereka makan kacang supaya resmi jadi teman. Dimakan sama Anya sih kacangnya. Terus si bocil ngajakin penguin keliling rumah. Ini alat nyari informasi. Ini papah bohongan. Ini mamah bohongan. Si penguin terus diajak keliling sampai mau masuk ke ruangan
depan orang tuanya Anya. Cuman keburu ditangkap sama Lloyd. Demas kau deh. Nang ning, Lloyd main-main jadi si pinguin biar Anya berhenti nangis. Anya jangan nangis lagi. Benar sekali, ayo kita berteman. Beneran berhenti sih, tapi malah keterusan sampai minta ditemenin keluar. Kita mau kemana, Anya? Ayo pulang aja. Saya malu. Meskipun hal ini bikin harga diri orang tuanya hilang, mereka tetap ikhlas asalkan Anya bahagia. Nah, supaya lebih bahagia, nggak lupa Anya tetap pengen dibeliin anjing sebagai hadiah udah dapat bintang Stella. Perlu 8 biji Stella ya kalau pengen jadi murid unggulan alias Imperial Scholar. Kalau anjing bisa dikasih makan jangkrik nggak? Mana bisa lah. Mereka dikasih tahu nih ada bazar hewan di kota. Cuman sebelum berangkat, Lloyd dapat misi dadakan. Aduh, mules, kalian duluan aja. Gak apa-apa, aku tungguin kok. Papa kalau bau terus lama. Anak gendeng. Lloyd dipanggil soalnya ada rumor rencana pembunuhan menteri asing dari Westalis. Katanya si pelakunya mahasiswa dan salah satunya udah ketangkap buat diinterogasi. Si mahasiswa nggak mau buka mulut. Cuman begitu ngeliat leadernya, dia pelakunya. Gue cuma ikutan doang. Si mahasiswa yang dihianatin ngerasa tersakitin, ngerasa sakit hati, ngerasa dikecewain yang akhirnya bikin dia ngebeberin rencana pembunuhannya yang pakai bom anjing. Padahal sebenarnya sih pemimpin yang dia lihat tadi aslinya Lloyd. Wise langsung rapat nyari cara buat nyegah mereka. Di tempat lain, anggota teroris lagi jalan-jalan sama anjing tumbal. Tapi tiba-tiba anjing putih ini ngerasain sesuatu. Dia langsung lari dan nyelamatin bocil yang hampir ketiban papan toko. Wow, kamu punya kekuatan ya? Bisa ngeliat gitu deh, hebat. Jangan-jangan kamu pasti itu ya. Hanya sama mamah-mamahannya nyampe nih di bazar hewan. Pada seneng ngeliat ada anjing, ada kucing, ada monyet, kelinci anjing. Hah, kelinci anjing? Tiba-tiba muncul anjing putih tadi ngelewat. Kaget dong Anya, soalnya waktu dia ngeliat pikiran si anjing, yang muncul malah keluarga dia. Si bocil yang ngeliat mamahnya lagi sibuk kena genjutsu Sales Popo diam-diam keluar karena penasaran sama si anjing. Dia masuk ke gedung yang ternyata markas mahasiswa yang mau ngebunuh Bapak Menteri. Anya mau kabur, cuman sayangnya di belakang dia muncul John Cena! Bercanda. Ngelihat si bocil yang diancam, si anjing buru-buru ngelepas iketannya, terus ngelindungin Anya. Berani lu ngelawan? Seketika si anjing ngasih penglihatan bakal ada telepon. Penglihatannya bener, ada telepon yang bisa bikin Mahaterosiswa lengah dan bikin Iritel bisa kabur. Dari sini Anya ngerti si anjing tuh bisa lihat masa depan. Yor yang baru sadar anak palsunya hilang langsung nyari si bocil pakai mode Spider-Gwen, tapi nggak ketemu. Wanjir kaget. Udah mikir yang aneh-aneh dan taunya Anya lagi jadi pembalap. Tolong, aku dikejar orang jahat. Aduh lucunya, ih mirip cucu saya. Kelihatannya sih udah kabur jauh, padahal aslinya cuma muter-muter doang yang bikin dia ketemu lagi sama para penjahat. Gak guna lu jing. Sebelum mereka mau dihabisin, wush, jeduk, tak. Pastinya bakal aman dong kalau muncul mamah kuat. Mama takut. Si ketua yang namanya Kate ini langsung merintahin anjingnya buat nyerang mereka. Mama takut. Ngeliat ini mereka jadinya kabur. Setelah ngiket penjahat yang turu, Anya langsung cerita soal bom anjing. Kalau si anjing putih ini aman lah. Ceritanya Anya barusan dilaporin ke polisi. Tapi tiba-tiba si anjing dapat penglihatan. Pas bel jam kota bunyi, bakal terjadi ledakan yang bikin Lloyd mati dan diganti sama Nero. Kok kalian gak seneng sih? Karena gak bisa ngasih tahu Yor. Alhasil Anya sendirilah yang bakal nyegah hal itu. Papa lupa gak bawa sabun buat cebok, aku bawain amplas dulu ya. Pastinya dikejar dong sama Uchiha Yor yang gak mau anaknya hilang lagi. Di tempat lain nih, Lloyd yang ngegerebek markas Mahaterosiswa gak nemu apa-apa. Tapi Simba yang suka ngebantuin Lloyd kemarin-kemarin, Simba yang itu loh, nih namanya Handler ya, ngasih kesimpulan kalau Mahaterosiswa dapat anjingnya dari black market, dimana para anjing tuh hasil eksperimen rahasia pemerintah yang udah di stop. Ada juga nih anak buahnya Kate yang ketangkep terus langsung diinterogasi sama Handler. Apa tujuan kalian? Ya bikin perang lah, go jeduk. Handler ngasih tahu apa rasanya kalau perang terjadi yang bikin mereka pada diam semua. Sementara itu, Kate yang tinggal sendiri mau nggak mau harus ngejalanin misinya apapun yang terjadi. Si ketua bakal masang perangkap di jam kota soalnya di sana tempat paling banyak penjaganya. Lloyd juga lagi OTW soalnya disuruh ke sana habis ngedenger rencananya Mahaterosiswa yang udah pada tobat. Pastinya hanya yang udah di spoiler si anjing nyampe duluan dong. Cuman biar lebih pasti, Jing lihat masa depan lagi dong Jing. Yang dia ingat paling ledakannya bakal terjadi pas belnya bunyi. Tapi waktu lihat jam, cara baca jamnya gimana?
Om jam berapa om? Ih kepo. Om kata mama nggak boleh gitu loh om. Tiba-tiba si anjing langsung nyembunyiin Anya soalnya ada Kate di sekitar sana. Anjingnya dia sempat nyium bau temennya. Saling tatap-tatapan, cuman si anjing hitam keburu ditarik majikannya. Anya juga sempat baca pikirannya Kate yang ternyata dia baru selesai masang perangkap bom. Ayo cepet ke sana, angkanya udah di 9, jadi tinggal 9 menit lagi. Nanti kamu saya ajarin baca jam ya dek. Nyampe juga si bocil di perangkapnya dan pas mau masuk, jangan dibuka heh. Anjing gak bisa ngomong. Iya lupa, Anya ngeliat ada celah yang bisa dimasukin. Jadinya dia masuk lewat situ. Masang sarung tangan buat ngejinakin bomnya dari dalam. Tapi gimana ya? Tinggal potong kabel merah kan? Kabelnya hitam semua dong. Daripada nebak-nebak, Anya jadinya ngasih tulisan no. Pakai saus tomat di pintu sebagai petunjuk buat gengnya Lloyd yang baru dateng. Mereka curiga sih ngelihatnya. Cuman dengan arahan Twilight si spy legendaris, dia nyegah temannya yang mau ngebuka pintu itu. Aksi barusan bikin penglihatan si anjing balik lagi deh ke semula. Tidak. Ujung-ujungnya sih Lloyd nggak bisa nangkap si ketua teroris dan bakal susah juga kalau mau investigasi soalnya udah banyak polisi di mana-mana. Termasuk Yuri yang jadi bodyguard. Si menteri udah disuruh berangkat ke tempat acaranya, tapi begitu disuruh masuk ke mobil, dia malah pengen nyetir sendiri terus diikutin sama Kate. Sebenarnya sih menteri yang asli masih ada di kamar. Yang nyetir sendiri barusan adalah Lloyd yang ngambil bajunya dia. Pastinya langsung ganti rute buat ngejauhin Kate dari kota. Muter-muter dulu biar Kate ketahuan sama anggota Wise. Kate yang udah kekejar langsung ditembakin, tapi dibalas sama bom yang untung gak ada korban jiwa. Si ketua teroris akhirnya bisa ngejar, cuman ngelihat mobil kosong dan ngelihat si menteri kabur. Pastinya kesempatan buat dia, soalnya bapak tua gini gak akan bisa kabur dari anjing terlatih. Cuman kenyataannya, anjir kakek lincah. Lloyd pun nyampe di gang. Si anjing nyerang dia, bom yang ada di si anjing dilepasin pakai tembakan sambil nahan gigitannya, terus bom tadi dilempar ke sungai. Kate yang nyangka Lloyd udah gak berkutik langsung aktifin bom remote-nya. Cuman karena bomnya udah dilempar ke sungai, jadinya nggak ada korban jiwa. Baru si ketua teroris sadar selama ini orang yang dia kejar tuh bukan Pak Menteri. Buru-buru kabur dari sana, tapi sial ya. Di tempat lain, Yor yang sibuk nyariin Anya nggak sengaja ngeliat mobil si ketua teroris. Seketika lompat ke tengah jalan. Kate jadi panik dan mobilnya bisa diultico sama si assassin. Waduh hek, mbak manusia apa Hulk? Abis itu Yor nelpon polisi. Halo polisi, ini ibu-ibu yang tadi. Saya nemuin ketua terorisnya, tolong diangkut ya. Hah gimana mbak? Nggak lama abis kejadian barusan, gak sengaja keluarga dusta ini bisa ketemu barengan. Mereka pada cerita apa aja yang udah mereka lakuin. Agak ngerasa bersalah sih Lloyd, soalnya istri anaknya ikut terlibat masalah dia. Cuman tetep aja, papa bilang jangan kabur kan bocil setan. Si ayah tetap bersyukur anaknya nggak apa-apa soalnya ditolongin sama si anjing. Makasih loh ya udah nyelamatin bocil goblok. Nggak disangka datang Bamba yang mukanya nggak asing mau ngambil anjingnya buat periksa lebih lanjut. Kalau hanya baca pikiran si anjing sih penglihatannya tetap keluarga dia. Alhasil si bocil nggak mau ngasihin dia. Pokoknya aku mau dia. Apa cariin anjing kacili deh. Dibilang dia ya dia ih. Jangan rewel bocil. Kalau nggak dikasih anjing ini aku mogok sekolah. What the fuck? Ngeliatannya yang kekeh apalagi diancam mogok sekolah. Handler jadinya ngizinin si bocil buat nampung si anjing. Apalagi dia juga jadi keingetan sama anaknya dulu. Anaknya baik ya, matamu baik. Si anjing tetap dibawa sih, soalnya mau diperiksa dulu, takutnya penyakitan gitu kan. Nanti bakal dianterin ke rumah kalau nggak ada apa-apa. Akhirnya setelah seharian panjang ini, mereka bisa pulang ke rumah. Hihihi, aku ngalahin penjahat sebagai ibu rumah tangga. Aku hebat bisa nyelamatin papa dari kematian. Capek, pegal, mules. Lah beneran mules pak. Beres nyampe rumah, si bocil nggak sabar nunggu si anjing dateng. Datangnya kapan ya? Jangan ngalangin bocah setan. Nggak lama si anjing akhirnya datang juga di keluarga dusta. Ngelihat ramahnya keluarga ini bikin si anjing keingetan semua penderitaan yang udah dialamin sewaktu jadi bahan percobaan. Nggak nyangka aja bakal bisa nemuin kebahagiaan. Dengan ini si anjing resmi jadi anggota keluarga dusta. Besoknya sebelum sekolah, Lloyd bilang jangan bilang-bilang soal kejadian kemarin kalau nggak mau diinterogasi polisi. Dih udah nyelamatin dunia nggak dihargain. Alhasil Anya bakal ngelanjutin rencana ngedeketin Damian. Kalau si bocil udah dapat anjing bisa aja bikin Damian jadi pengen ngebandingin peliharaan mereka. Bawa dia ke rumahku. Hehehe, sempurna. Senyampainya di kelas, Becky nyapa Anya kayak biasa. Udah nggak pakai Geraldine lagi. Aku punya anjing baru loh. Anjingnya jenis apa? Malah kabur si anjing. Ngelihat Becky tertarik, si bocil langsung nyoba ke Damian. Aku punya anjing baru. Terus gue harus bilang wow gitu? Damian ngerasa kalau dia udah terlalu jahat sama si bocil yang jadinya siapa nama anjingnya?
Aduh kawaii. Namanya anjing. Nyesel gue nanya. Jadinya waktu istirahat si bocil nanya Becky gimana cara ngasih nama peliharaannya. Coba kasih nama makanan, kacang. Gak gitu blog. Masih belum kepikiran sih, dan begitu dia pulang ke rumah, tahu-tahu dia diloncatin sama si anjing. Tolong aku dimakan. Ngelihat si anjing yang semangat, jadinya mereka pergi jalan-jalan ke taman. Anjing. Papa, aku mau nganjing-nganjingin. Bocil gila. Lloyd ngasih tahu kalau mau ngasih nama jangan yang aneh-aneh biar si anjing gak susah ngingetnya. Nggak lama kemudian mereka nyampe di taman. Banyak anjing-anjing. Wah, glutuk. Wah, ikutan main juga dong Jing. Hanya mikir alasan si anjing gak nurut gara-gara belum punya nama. Jadinya dia nanya-nanya orang buat referensi. Jing, nama mbaknya siapa? Kamu siapa Jing? Jangan jauh-jauh ya anak anjing. Nama kamu Smithy Weber Jagerman Jensen. Ngeliat tanya yang bahagia bikin Lloyd keingetan kalau mereka cuman keluarga bohongan. Jadinya si mata-mata pengen secepatnya beresin perang ini biar mereka bisa bahagia tanpa terikat hubungan dusta. Sayangnya kebahagiaan keluarga semu ini gak berjalan lama, soalnya Yor belakangan ini pulangnya telat mulu. Sebenarnya udah ada perjanjian gak akan kepoin urusan masing-masing sih, cuman tetap aja Lloyd penasaran, takutnya kenapa-napa. Papa lapar. Nanti kalau mama udah pulang, Jing lihat masa depan dong Jing, kapan mama pulang? Akhirnya Yor pulang dengan tangan penuh luka, terus ekspresinya gelap. Bon ngelihat masa depan yang isinya tuh Yor lagi nangis. Ternyata si ibu takut kalau gagal di tugas kali ini dia bakal kehilangan anak sama suaminya. Besok sorenya Yor siap-siap buat ngelakuin rencananya. Datang ke sebuah rumah, dari tesnya netes cairan merah, yang ternyata rumahnya tuh rumah teman kantornya dia. Gas lagi hari ini, gasis. Itu tomat kenapa sampai bocor gitu woy? Kirain kepala orang mbak. Ketahuan lah Yor tuh pengen bisa masak dan minta teman kantornya ini buat ngajarin dia. Takut aja dia bakal diceraiin, soalnya dulu pernah masakin buat Lloyd. Malah mulus-mulus seharian. Ajarin aku ya. Aku pakai asisten rumah tangga, ikut sekolah masak aja. Oh, yang kayak anime masak tapi responnya pada sus gitu ya? Kamu mau belajar masak sama dia aja? Woi, meski kelihatan gak mau, ujung-ujungnya si Mbak ini bersedia ngajarin Yor masak. Lu yang ngabisin masakan gagalnya cuk, bukan pacar temennya sih yang bakal ngerjain itu, melainkan, hai kakak, si adik diundang sama mas pacar buat ngabisin makanan gagalnya Yor. Aku pengen bisa masak biar Lloyd bahagia. Cih, buat si dia. Bahan-bahannya nggak karuan lagi. Lu beli ini buat apa? Mau cocok tanam? Awalnya sih disuruh ngupas kentang dan hasilnya, gimana ceritanya bisa kayak gini cuk? Ya habisnya susah. Nih aku bawa plester. Kalau pakai pisau aku jago. Itu daging woi, bukan tomat. Wih, kakak jago. Terus kalau disuruh motong sayur, malah kepotong sama telenannya. Maaf. Wih, kakak hebat. Ngelihat si kakak yang terus-terusan dimarahin bikin Yuri jadi kesel. Cuman Yor bener-bener pengen bisa masak supaya keluarganya bahagia. Alhasil temannya ini nggak nyerah ngajarin Yor. Dia sundere diemin aja. Apa lu bilang? Nah, wah otaknya nggak beres ini. Ujung-ujungnya si teman sama pacarnya juga nyobain masakan Yor. Lu masak apa bikin ramuan woi? Kakak mau tambah. Akhirnya disuruh bikin yang lebih gampang, yaitu bikin bakso. Enak, semua rasa mengalir di mulutku. Jangan dipaksa bro. Temennya ini jadi nyuruh Yor buat nginget masakan ibunya dulu. Keingetan suka dibuatin semur spesial pakai telur. Jadinya si assassin disuruh buat bikin semur itu sambil nginget-nginget rasa yang pernah ada. Semua instruksi langsung dilakuin sama dia. Kelihatan enak sih, walau enaknya dari awal kita nggak usah kenal. Dan bener aja masakannya emang enak. Cuman Yuri masih ngerasa ada yang kurang. Begitu dikasih cairan putih barulah bisa mirip makanan ibu mereka. Sampai rumah Yor mau praktekin hasil latihannya. Agak ngeri sih ngerasa fear factor gitu. Cuman ya pasti enak dong rasanya. Ngelihat anak suaminya pada bahagia, Yor jadi ikutan terharu. Dan inilah masa depan yang Bon lihat tadi. Karena udah pede si ibu jadinya masakin lagi hidangan penutup. Ayo silakan dicoba. Besoknya Lloyd ketemu sama Om Kribo yang katanya, aku jatuh cinta. Oke baik, dengerin dulu kek, mau gue sebarin identitas lo. Oh udah berani ya? Canda jir canda. Akhirnya sih didengerin juga. Dikasih tahu deh semua info tentang kecengannya. Mulai dari nama sampai kemarin makannya apa Frankie tahu. Di stalker, ngelihat Frankie yang udah ngenes banget, Lloyd jadinya ngajarin si Kribo. Nih hafalin semuanya. Kalau bahas ini jawab ini. Kalau ngomong ini jawabnya yang ini. Terusin aja biar obrolannya lanjut. Mana bisa lah kampret. Karena masih nggak puas jadinya dibikin simulasi. Jir hode. Begitu persiapan udah beres tinggal dijalanin deh rencananya. Cuman ya pulangnya dia ketemu keluarga dusta. Dijelasin kalau si cewek lagi ada urusan. Tapi hanya yang bisa baca pikiran langsung bilang, sabar ya om. Alhasil Frankie nongkrong di warkop buat ngilangin stresnya. Ada Lloyd juga di seberang nemenin soalnya kasihan aja ngeliat temannya galau gini. Beberapa hari abis Frankie broken heart
Anya masuk sekolah kayak biasa. Pastinya ditemenin best friend-nya lah. Si bocil yang kemarin gagal pamerin bon sekarang mau pakai cara lain dengan pamerin foto keluarganya yang udah diupdate. Aduh, foto limited edition aku jatuh. Bukan Damian yang terkesima, tapi malah Becky yang tergila-gila ngelihat fotonya Lloyd. Ini papa kamu, umurnya di mana? Tinggalnya berapa? Sukanya apa? Kenalin dong, kenalin. Aku akan jadi pelakor terhebat. Lanjut ke kelas seni yang bakal diajarin sama Bapak Eleganto. Mereka disuruh bikin origami dengan tema binatang. Ada rumor bakal dinilai sama orang penting yang bikin si Obos jadi on fire. Mereka dibagi-bagi kelompok dan ternyata hanya sekelompok sama Damian. Ah, kampret lah asu. Jangan beban lu, Cil. Nggak lama Henry ngecek murid-murid pada bikin apa. Becky buat apa? Papahnya Anya. Ada armornya juga loh. Diingetin lagi sama si Bapak Eleganto, temanya tuh binatang ya. Manusia kan secara harfiah binatang juga, Pak. Argumen yang Eleganto. Anya juga udah selesai bikinnya dan yang si bocil bikin tuh replika Bon. Lihat, keren kan? Keren banget kayak sampah. Kalau si Obos sih pengen bikin Griffon, lambang keluarganya Desmond biar bisa bikin bangga ayahnya. Si bocil yang ngebaca pikiran Damian jadi pengen ngebantuin juga biar deket sama dia. Aku akan membantumu. Tapi bukannya ngasih keringanan, si bocil malah nyusahin si Obos. Kerja yang bener bocil, jangan kasar gitu ih. Bacot kalian juga, bantuin gue cok. Sifatnya yang arogan ini bikin Damian dimarahin sama Pak Eleganto. Ya, mau gimana lagi? Damian bener-bener pengen pengakuan dari ayahnya, makanya try hard kayak gini. Jam pelajaran seni akhirnya selesai juga. Hanya minta maaf soalnya malah nyusahin doang. Jadinya bakal ngasihin masterpiece-nya dia yang ditambahin sayap Griffon. Gak disangka karyanya Damian malah dapat peringkat pertama, soalnya penuh makna. Tuh kan karya aku berguna, mana bisa diliatin ke si babeh lah cupu. Malamnya Damian dapat telepon dari orang rumah yang nanyain kabar buat basa-basi doang, padahal aslinya sih nggak peduli. Cuman untungnya si Obos masih punya pengikut-pengikutnya, jadinya nggak kesepian. Sekarang kita lihat kesehariannya Handler yang lagi diikutin sama mata-mata Ostania. Simba ini selalu ngelakuin rutinitas yang sama biar yang ngikutin dia jadi bosan terus lengah. Alhasil Handler bisa manfaatin celah barusan buat ngejalanin tugasnya. Hari ini dia mau ketemu sama Lloyd buat nanyain perkembangan operasi Strix sekaligus ngasih informasi terbarunya Desmond. Cuman ya Handler yang perfecto juga bisa lengah soalnya masih ada price tag di bajunya. Sementara Lloyd ngasih info, Anya sekarang bisa lompat lebih tinggi sama bisa cebok sendiri. Penting banget ya. Sekarang Anya dapat pengumuman kalau PTS dimulai minggu depan. Dikasih tahu juga murid dengan nilai tertinggi bakal dapat Stella, sedangkan yang di bawah KKM bakal dapat petir. Kalau ngelihat dari hasil ulangan kemarin-kemarin sih tidak Eleganto. Kamu remedial pulang sekolah, what the fuck? Hehe. Si bocil jadinya kepikiran buat baca pikiran si Obos pas nanti PTS. Cuman rencananya auto batal soalnya dia nggak bisa baca pikiran orang gara-gara lagi gerhana bulan. Skip udah basi. Alhasil si bocil yang panik, Jing lihat masa depan lagi dong. Oke, hore makan steak. Jadinya dia makan, terus tidur. Belajarnya kapan anjir? Katanya Lloyd mau ngajarin nih seharian ini. Cuman dia keingetan pernah minta Yuri buat ngajarin si bocil. Jadi deh bakal minta bantuan dia aja. Kakak, aku datang. Ada si Lloydi. Si bocil yang baru ketemu penasaran sama si paman. Dan pasti si hatinya diterawang. Surga itu kakak, surga itu kakak, surga itu kakak, duniaku juga kakak. Dah lah nggak usah jadi belajarnya. Cuman ujung-ujungnya diajarin juga sama Yuri pakai mode Spartan. Tapi begitu dibilang pelan-pelan aja ngajarinnya, ya. Jadinya Yuri ngajarin dengan sabar yang tetap bikin si bocil ngebul. Dicoba diceritain deh alasan Yuri belajar bahasa kimia, biologi, matematika, fisika. Terus sekarang jadi polisi negara demi kakaknya. Kalau belajar aku bisa dapat kacang, bisa. Kalau bikin kacang, pastinya. Kalau nguasain dunia, bisa gila. Mereka jadi makin semangat belajarnya. 2 jam kemudian. Gimana, udah ngerti kosakata kan? Kosakata tuh apaan? Bodoh, gua mau pulang. Terus ini yang makan kuenya siapa? Gebrak. Gebrakannya juga jadi kepikiran. Kalau belajar pasti bisa lebih mudah nyelamatin Lloyd kemarin. Cuman ada yang lebih penting. Makanan Yor jangan dimakan, Bon. Dibilangin jangan dimakan. Beberapa menit kemudian Lloyd pulang terus ngeliat buku yang Anya pelajarin. Ini sih nggak akan ada pas PTS. Aduh. Ya tinggal kasih taulah kocak. Tapi kita cepetin aja lah ya langsung ke waktu PTS. Si bocil pede parah soalnya udah belajar mati-matian. Cuman ujung-ujungnya si ayah palsu yang harus usaha ngubah lembar jawabannya biar nilai dia bagus.
Lloyd nyamar jadi salah satu guru di sana. Tapi sebelum masuk, dia ngeliat orang sus. Ternyata orang itu tuh mata-mata dari Ostania yang namanya Daybreak. Keinspirasi dari Twilight gitu. Twilight Daybreak, Twilight Daybreak. Yang ini senja, yang ini fajar. Dia juga tujuannya sama, buat ngubah lembar jawaban. Karena sus banget, jadinya diikutin dulu lah sama Lloyd. Guling-guling-guling. Kalau hampir ketahuan ya tinggal cosplay jadi bendera. Kalau pintunya kekunci, ya hancurin aja bos. Lloyd kepaksa bantuin bikin kamuflase lah biar mereka nggak ketahuan. Cuman Daybreak ini emang kepedean sampai pasang watados. Nggak disangka masih ada penjaga di sana. Si penjaga hampir curiga, tapi untungnya masih ada Lloyd yang bisa nge-follow up. Nih tadi KTP-nya jatuh, bukan punya saya tuh. Tadi saya lihat ini jatuh dari celana Anda. Oh gitu ya, makasih. Udah dibantuin, masih aja BG. Akhirnya mereka dibiarin masuk. Perlu password nih buat ngebuka pintu ruang penyimpanan. Gara-gara Daybreak nggak bisa buka pintunya, dia pura-pura pergi. Nunggu pintu kebuka, terus bikin pingsan Lloyd. Yang aslinya itu emang rencana Ayano Lloyd. Ketahuan deh kalau si spy cupu ini mau ngubah nilai Damian. Aku pasang tanda tangan biar pada tahu. Mana bisa gitulah kocak. Dia kaget ternyata Lloyd masih sadar. Dikiranya bakal baku hantam, malah taunya, kamu nanti kasih tahu orang-orang kalau gue mata-mata terkenal. Oke, gue duluan ya. Glutuk-glutuk, mata-mata kok pengen terkenal. Lah situ juga terkenal. Dikiranya sih Daybreak ngubah nilai jadi bagus, rupanya malah diturunin. Bakal gawat kalau si Obos dapat petir. Jadinya diubah lagi deh ke asalnya. Beberapa hari kemudian diumumin juga daftar nilai PTS para murid. Damian yang jadi peringkat atas seneng dong soalnya bakal dapat Stella. Kalau si bocil sih udah pede soalnya tahu papahnya ngubah nilai dia. Tapi waktu dilihat nilainya, mantap nggak di bawah KKM. Jir, nilai sampah aja bahagia. Ih, dewasa banget deh. Papa, aku nggak remedial. Kamu bangga dengan nilai ini, hah? Kok gini ya? Anya pinter deh bisa dapat 100 kalau nilainya digabungin semua. Cuman seenggaknya Lloyd bisa tenang soalnya misinya masih bisa lanjut. Di tempat lain ada teman sekelasnya Anya yang namanya George yang ngedengar kalau perusahaan bapaknya bakal bangkrut gara-gara keluarga Damian. Jadi besoknya di sekolah dia mau balas dendam ke si Obos. Anya ngedengar pikiran George yang isinya, mati lu setan, semoga bangkrut keluarga lu. Sebenarnya dia nih yang nyawa Daybreak si mata-mata terkenal. Becky yang penasaran kenapa Anya ngeliatin Damian terus jadi nanya, kamu suka apanya dari Damian? Enggak, aku lebih tertarik sama dia. Ih, kamu ganjen. George jadinya ngejalanin rencananya yaitu ngebuang puntung terus ngefitnah si Obos sekaligus pakai jurus drama India. Alhasil Pak Guru datang buat nyari klarifikasi. Cuman sebelum Damian dituduh yang iya-iya, datang Anya ngebela dia. Yang jadinya si guru pergi dari sana. Aku nggak mau ya kamu sampai kenapa-napa. Ya. Bukannya aku senang ya diselamatin sama kamu. Baka. George yang rencananya gagal jadinya cerita masalah problematik diplomatik matematik keluarganya yang ujung-ujungnya bakal bikin dia berhenti sekolah. Dia iri sama Damian yang populer, apalagi dapat Stella baru-baru ini. Yaitu malunya aja yang cupu. Beket, kalian gak tahu apa yang aku rasain. Kenanganku cuma jadi sampah yang mungut sampah. Bro, kalemin ya. Aku traktir permen sebiji deh. Hah? Jus deh, jus. Aku jajanin jus. George yang sadar dia lagi dibaik-baikin malah makin ngelunjak. Minta segala macam dengan alibi ini tuh hari terakhirnya di sekolah. Contohnya aja minta dijajanin paket Sultan atau nyoba pakai bintang Stella. Jangan ngelunjak ya lu. Tapi kan ini hari terakhirku sebelum dijual di negara sebelah. Tenang aja, kamu bakal bahagia di sana. George jadinya terharu karena teman-temannya pada baik ke dia. Dan sebagai permintaan terakhirnya, dia minta buat nyanyi lagu kelulusan bareng-bareng. Akhirnya mereka pada nyanyi deh. Pada ngapain sih gak jelas. Apalagi semuanya pada ngasihin barang berharga supaya George nggak ngelupain mereka. Ini daun bisa buat beli mobil. Dengan ini George bisa ninggalin sekolahnya tanpa penyesalan. Ya nggak nyesel lah orang ayahnya nggak bangkrut. Justru makin berkembang soalnya joinan sama keluarga Damian. Cuman gara-gara ini George malah jadi bahan gibah satu sekolahan. Barang-barangnya jangan lupa balikin. Traktiran kemarin jangan lupa bayar. Daunnya nggak usah dibalikin. Besoknya hanya yang kesiangan buru-buru berangkat ke sekolah. Nggak sengaja nih pas lagi beres-beres, Yor ngeliat baju olahraga anaknya ketinggalan. Panik lah, takutnya hanya dimarahin sampai dikeluarin dari sekolah. Yang akhirnya Yor jadi preman stasiun. Bunda pikirannya liar ya. Akhirnya Yor langsung buru-buru nganterin bajunya pakai jurus parkour. Senyampainya di sekolah, si ibu bingung sendiri gimana cara nemuin anak dustanya. Kalau nanya orang kan ntar ketahuan hanya ketinggalan sesuatu, terus bakal dimarahin. Jadinya dia masuk ke mode Spider-Gwen supaya nggak ketahuan siapa-siapa. Cuman taunya malah bikin rumor yang aneh-aneh. Kalau nyoba nyamar jadi guru, ya ditanya-tanyain murid lah. Akhirnya sih ketemu juga si bocil dan misinya pun selesai. Tapi aku hari ini nggak ada olahraga kok mah.
Hah? Yang sabar ya mah. Lloyd yang hobi ngintipin sebenarnya ngelihat mereka dari tadi sih. Lloyd penasaran lah terus ngehampirin istrinya. Akhirnya si suami palsu nenangin istri palsunya deh biar nggak sedih. Sementara itu Anya dikasih tugas buat bikin laporan tentang pekerjaan orang-orang. Boleh kerjaan ortunya atau orang lain. Sepulang sekolah dia langsung nanyain kerjaan Yor. Langsung dibacalah pikiran ibunya sama si bocil. Yor bilang harus ngebasmi penjaganya dengan cepat dan presisi. Misalkan kamu colok sini, colok situ, pokoknya colok biar mereka cepat mati. Aku tanya papa aja deh, bukannya bisa ya mbak pakai kerjaan PNS-nya. 2 hari kemudian Anya diajakin Lloyd buat keliling-keliling di rumah sakit. Banyak orang penting di sini jadinya cocok buat misi. Catat itu, catat. Mereka juga ketemu teman kerjanya Lloyd yang di rumah sakit BTW. Halo, nama aku Anya. Sekolah di mana? Ih lucunya. Mau coklat nggak? Tempat kerja papa surga dunia. Kelihatan juga kalau Lloyd benar-benar populer di mata teman kerjanya. Membangun koneksi itu penting dalam kerjaan mata-mata. Catat. Kok belum juga dibilang udah nyatet sih? Sehabis dari sana, hanya diliatin ruang konsultasi pasien. Kelihatan kayak kamar biasa, padahal aslinya ada ruang rahasia di dalamnya. Ya pasti ketahuan lah sama si dukun bocil. Kebetulan juga Lloyd dapat kode dari Wise, jadinya harus pergi dulu. Sebelum ditinggalin, si bocil dikasih mainan pasir biar nggak bosen. Dibilangnya sih buat ngetes jalan pikiran pasien. Cuma namanya juga bocil tengil. Dia langsung ngebuka jalan rahasia buat jalan-jalan dan gak sengaja ngedenger para dokter lagi rapat kalau fenomena hantu tuh cuman halusinasi. Sial, kakinya kesangkut jadi berisik dan bikin para dokter mengkaget. Suara apa itu? Itu pasti hantu bocil. Ternyata hantu itu nyata. Akhirnya Anya bisa balik lagi dengan aman. Tapi sesampainya di ruang konsultasi, dia ngedenger Lloyd ada di luar. Terus waktu ngebaca pikirannya si ayah yang penasaran sama kotak pasir Anya bakal gimana, chaos bet anjir. Apakah selama ini pikiranmu sekacau ini? Cuman masukin random padahal. Si bocil ngerasa bersalah sih udah ngebohong. Cuman Lloyd jadi bilang, yuk kita pulang aja. Nanti papa beliin apa aja yang kamu mau. Penasaran juga sih seharian ini si bocil nulis apa. Sebelum bisa nyegah si ayah, bukunya keambil duluan. Dan waktu dibaca, gak kebaca jir. Pulang dari sana, Yor nanyain, gimana? Sempet ngelihat ayah mukulin orang gak? Itu mah darurat doang. Besoknya Bapak Eleganto ngetes hasil laporan mereka. Termasuk Anya yang laporan. Pekerjaan ayahku matam psikolog. Kerjanya ngobatin caleg gagal yang stres. Terus suka mukulin orang-orang biar sembuh. Sempet dipanggil sih ke sekolah, tapi itu cerita buat lain waktu. Pas lagi libur, si bocil biasalah nonton anime spy-nya. Jadi terobsesi sama kode rahasia. Cuman karena tulisannya kayak cacing, si bocil jadi minta si ibunya nulisin kode buat dia. Nggak lama abis ditulisin, si bocil ngirim kodenya ke si anjing, ke tukang pos, ke ibu-ibu julid, juga ke Om Kribo. Malahan temannya di sekolah juga ikutan dikasihin. Dari semua yang si bocil kirim, cuman Frankie yang seriusin kode tadi karena dikiranya titipan dari cewek. Ini tolong kasihin ke Om yang di sana ya. Jangan bilang siapa-siapa, oke? Alhasil besoknya Om Kribo datang ke jembatan yang ketulis di kodenya. Dia senang banget sampai nggak tidur semalam. Padahal yang ngirim kodenya aja masih bobo cantik. Di tempat lain, handler ngasih tugas ke seseorang. Dia ini Nightfall, teman kerjanya Lloyd. Kalau di rumah sakit, pakainya nama Fiona. Karena tugasnya tuh bakal setim bareng Lloyd, dia disuruh buat ngasih tahu detail tugasnya ke spy legendaris. Bang gak mau susah ya. Fiona nyesel nggak bisa jadi peran istrinya Lloyd. Jadinya dia pengen nyingkirin Yor supaya dia bisa gantiin si assassin sebagai ibunya si bocil. Nggak lama Fiona nyampe ke rumah keluarga dusta. Siapa ya? Saya mau nganterin mainan anak Anda. Mau masuk dulu mbak? Bukannya dari tadi. Dia tahu kalau Lloyd hanya sama Bon lagi jalan-jalan keluar. Jadinya bakal ngejalanin rencana pelakornya. Mbak-mbak ini pada ngobrol dulu. Padahal dalam hatinya sih, akan kucuri suamimu. Seneng deh dapet tamu cewek. Fiona mancing-mancing supaya Yor pengen cerai sama Lloyd. Jadi ibu rumah tangga pasti susah ya bun. Apalagi anaknya aktif gitu. Enggak kok, gampang aja tuh. Ganti rencana deh. Bilang Lloyd suka curhat. Dia nggak bahagia sama istrinya. Cuman untung hanya keburu pulang. Si ayah penasaran ngapain agen Wise datang, yang jadinya pada ngobrol pakai kode-kodean. Dibilang Lloyd nggak ada perkembangan lah, nggak produktif lah, makin ganteng lah. Si bocil ngiranya si Mbak Spy musuhan sama Lloyd, soalnya mukanya serius banget kayak belum nemuin kebahagiaan. Tapi waktu dilihat pikirannya, my darling. Bentar, gimana? Tayang. Pokoknya Fiona ngebayangin bener-bener bisa jadi istri yang ideal buat Lloyd. Kamu memang yang terbaik, nggak kayak yang cuma bisa masak racun.
Yor yang ngeliat ini jadinya kendor dan ngerasa kalau dia nggak pantas buat Lloyd. Pokoknya Fiona bener-bener bisa jadi istri yang ideal buat Lloyd. Waktu lagi pada ngobrol, nggak sengaja hanya numpahin minumannya. Ngeliat ini Fiona jadi nyangka lah, Yor nggak bisa ngedidik anak. Kalau gue yang jadi ibunya udah diberi tata. Jadinya si Mbak S ngusulin ngeganti Yor sama dia. Cuman Anya yang nggak mau, langsung manja-manja. Anya tayang mama. Aduh, pasti ada maunya. Apa sih nggak jelas bocil? Anya mau tante beliin apa nanti? Ngeliat keunyuan Anya, Yor bakal berjuang lebih keras buat bikin keluarga dusta ini harmonis. Fiona yang lihat senyum Lloyd juga sebenarnya tahu kalau senyumnya tuh palsu. Dulu kan pernah diajarin mata-mata nggak boleh nunjukin perasaannya. Siap senpai, saya bakal poker face selamanya. Nggak gitu juga, karena udah lama ngeliat aksinya si spy legendaris, Fiona tahu kalau dibalik senyum palsunya itu ada rasa bersalah yang teramat dalam. Si Mbak mata-mata pamit pulang soalnya nggak kuat ngeliat idolanya kayak gini. Lloyd langsung nyusul, dikirain peduli. Taunya ngasih payung, abisnya masih hujan deres. Fiona baru keingetan belum ngasih tahu misi selanjutnya bakal setim. Sambil masang muka sedih soalnya patah hati ngeliat hal tadi. Alhasil Fiona bakal ngebuktiin kalau dia lebih worth jadi istrinya Lloyd daripada Yor. Besoknya hanya lagi nonton kartun sama Bon. Cuman sedihnya karakter penguin tiba-tiba mati. Alhasil si bocil malam ini pengen tidur sama boneka penguin. Bon yang ngeliat ini jadi jealous terus ngebunuh boneka penguinnya. Siapa yang tega melakukan ini? Penguin jelek ngerebut Anya, aku benci kamu. Yor nyobain buat ngebenerin si boneka, cuman hasilnya, kok gini sih? Malah makin tragis loh. Ujung-ujungnya ya Lloyd lagi yang ngerjain meski jadinya mirip Frankenstein. Bon juga nyesel jadinya ngasih kacang buat majikannya. Akhirnya mereka pada baikan terus pada main bareng lagi. Di tempat lain, Fiona ngasih tahu kalau target mereka nanti adalah seorang pejabat yang hobinya ngoleksi benda seni. Mereka harus dapetin lukisan bestinya Mona Lisa sebelum kubu sebelah. Karena pemilik sebelumnya tuh kolonel yang berhentiin perang, jadinya ada kemungkinan di lukisannya itu terdapat info rahasia. Cuman mustahil buat nyusup ke ruang penyimpanannya. Kepaksa deh mereka harus pakai cara lain, yaitu ikutan turnamen tenis ilegal yang digelar grupnya si pejabat. Dimana pemenang turnamen ini dibolehin milih karya seni koleksinya sebagai hadiah. Nyamar deh mereka jadi pasutri buat kamuflase. Seneng nih ye. Lawan pertamanya pensiunan atlet yang gak keurus sama negaranya. Fiona semangat mau ngeliatin kemampuannya biar Twilight ngejadiin dia istrinya. Padahal yang dipikirin Lloyd amanatnya teman dia buat tigain si Mbak. Babak pertama si ayah ngebantai pakai servis OP-nya yang bikin para pensiunan ngaim Fiona. Cuman hasilnya ya sama aja. Kamu jago juga ya? Enggak, biasa aja. Ujung-ujungnya para atlet veteran belum bisa ngalahin para mata-mata. Di tempat lain, Yor kepikiran sama Lloyd yang lagi tenis bareng teman-teman kantornya. Penasaran aja gitu sedekat apa mereka. Apa gua bungkus aja kali ya? Enggak, nggak boleh gitu Yor. Cie, cemburu cie. Untungnya hanya nenangin ibunya biar nggak mikir macem-macem. Pasutri dadakan sekarang masuk ke babak kedua dan bakal ngelawan adik kakak yang udah disuntik vaksin booster 5. Yakin bisa menang? Serahin sama aku aja, babe. Sebenarnya turnamen ini ngebebasin pesertanya. Mau curang segimana juga nggak masalah. Cuman sebelum game dimulai si adik kakak nyamperin mereka. Biasalah recall dulu. Takut lu Cil, udah pulang aja sana pemula. Ngedenger sampai tercintanya dihina, Fiona ngebantai mereka tanpa ampun. Kalemin aja napa? Aku kalem kok. Mampus kalian. Turnamennya terus lanjut sampai akhirnya mereka masuk final dan disuruh nunggu dulu. Lawannya mereka nanti itu anaknya si pejabat. Katanya skillnya biasa aja tapi tetap harus waspada. Bakal dipikirin nanti sih soalnya Lloyd lebih merhatiin Fiona. Kamu nggak apa-apa? Mau ngapain? Ya. Lloyd ngasih tahu jangan terlalu all in soalnya tangannya si Mbak udah luka-luka. Takut aja gitu kenapa-napa. Makin tayang dong Fiona diperhatiin gini. Cinta banget. Kok malah makin serem sih mukanya? Nggak lama mereka sadar lagi dikasih gas racun supaya pada lemes pas tanding. Alhasil pada nahan nafas sambil ngobrolin strategi lewat Morse. Pertandingan final pun dimulai dan diawalin sama servisnya Lloyd yang bisa dibalikin sama raket roket. Bebas sih bebas, tapi nggak gini juga woi. Nggak cuma si cowok, raket si cewek juga bisa ngejauh kayak senjata dewa botak atau merah. Pasutri dadakan kewalahan dan akhirnya ronde ini dimenangin sama anaknya si pejabat. Cupu, pulang aja lu. Mbak, aku padamu. Pas babak selanjutnya barulah serius soalnya efek gas tadi udah berkurang. BTW animasinya di sini keren bet dah. Karena skillnya dua mata-mata ini bukan main, si anak pejabat mau makin curang dengan nyebot hasil lapangannya biar tumpuan mereka keganggu. Nggak itu aja loh, si adik kakak ini juga merintahin operatornya buat utak-atik segala macem kayak tinggi netnya atau ngasih angin sepoi-sepoi. Yang ujung-ujungnya tetap mereka yang dibantai. Karena udah masuk ronde terakhir, anak si pejabat ini mau lebih licik lagi. Dia bakal ngasih kode. Yang jadi
jadi tanda buat si sniper nembak lawan. Untungnya Lloyd bisa ngerasain tembakannya dan langsung nyelamatin Fiona. Warna pelurunya juga sama kayak lapangan dan bakal susah buat dideteksi. Tapi Lloyd udah prepare pakai rompi anti peluru. Nggak cuma itu aja, si mata-mata pakai jurus Dewa Teler biar nggak bisa diprediksi. Mau dicurangin segimana juga, duet combo Lloyd Fiona nggak akan bisa dikalahin. Bener-bener nguasain permainan dengan eleganto. Malahan pelurunya bisa dibelokin ke si kakak lagi. Kenapa kamu mau Kelihatannya di judes. Cuman semangat tadi kakak ini patut diacungi jempol, soalnya nggak nyerah meski udah lihat skillnya pas Sutri Piwir. Akhirnya pertandingan ini dimenangin sama Lloyd Fiona. Si kakak juga sedih karena udah main curang pun tetap kalah. Tapi si agen legendaris ngasih hujangan, kamu masih muda, terus asah bakat licik. Bakat terpendamu. Wah, terima kasih pak. Cengeng. Dengan kemenangan barusan, dua mata-mata wise ini makin dekat sama tujuan mereka. Cuman sebelum Lloyd bisa milih hadiahnya, si pejabat dapat informasi yang bikin lukisan Besti Mona Lisa nggak dibolehin jadi hadiah. Alhasil mereka minta ngeliat langsung ruangan koleksinya. Fiona doang sih yang masuk, soalnya Lloyd lagi istirahat. Si lukisan juga sekalian disiapin buat dikasih ke kubu sebelah. Dan begitu perwakilannya dateng, bestinya Mona Lisa langsung dikasihin. Beres itu si pelayan minta buat nganterin pulang pemenang turnamen tenis. Ketahuanlah kalau pelayan ini tuh Lloyd. Dia nyamar supaya bisa ngeganti lukisannya sama replika. Batu akik sama vas pilihan Fiona juga bakal dikasihin ke handler buat oleh-oleh. Dan dengan ini Nightfall pengen nganterin si ayah pulang, tapi ditolak soalnya takut jadi bahan gibah ibu tetangga. Alhasil Lloyd diturunin di taman terdekat. Kebetulan juga Yoranya sama Bon belum pulang dari main-mainnya. Mumpung ada orangnya, Fiona jadi pengen nantangin si assassin main tenis. Pengen ngebuktiin aja kalau dia lebih cocok buat jadi pendampingnya Twilight. Aku lebih jago bisa home run. Beda deh, beda. Si PNS pastinya ngeiyain dong, apalagi abis cemburu tadi siang. Servis pertamanya dari Yor, tapi pas dia mukul bolanya, sudah kuduga amatir. Rulululuk. Belah lagi. Hah, gimana? Sementara Fiona masih bingung, Yor mukul servis, bolanya cepet banget, udah kayak gosipnya ibu-ibu. Simba dingin gak diem, demi bisa bareng sama Lloyd, dia nahan bolanya dengan seluruh kekuatan, yang ujung-ujungnya raketnya hancur. Hah? Alas ya, Fiona benar-benar kalah telak, dan dia pun langsung pulang. Tunggu saja pembalasanku. Yor yang menang langsung ngasih kode. Aku menang. Iya selamat. Aku menang. Gara-gara Lloyd nggak peka, jadinya Yor murung deh. Beberapa hari kemudian Twilight dipanggil buat dikasih tahu hasil investigasi Besti Mona Lisa. Yang hasilnya ternyata cuman koleksi foto idol doang. Pemiliknya ngerahasiain ini soalnya takut ketahuan sama istrinya. Nggak mau aja kalau rumah tangganya rusak cuman karena foto video pemersatu bangsa. Ya abisnya kan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi yang dimaksud bisa micu perang tuh maksudnya perang suami istri ya, bukan perang antar negara. Alhasil Lloyd jadi kepikiran dan bakal bawain kue buat istri anak palsunya. Yang sekarang si istri palsu masih bete soalnya suaminya nggak peka-peka. Malahan saking betenya si istri palsu, dia jadi ibu-ibu julid yang ngeliat itu pastinya jadi punya bahan gosip baru dong. Lihat ujung pasti suaminya selingkuh lagi. Iya mentang-mentang ganteng. Lloyd yang ternyata dari tadi ngintipin mereka jadinya harus nyari cara biar keluarga dustanya harmonis lagi. Malamnya Lloyd pamit dulu soalnya mau dinner sama istri palsu biar bisa rujuk. Udah ada Frankie juga lagi main sama si bocil. Ayo loh aku tangkep. Udahan mau gambar. Cuman si Om Afro kesel dong dijadiin tukang asuh bocil mulu. Ya udah nih segini dulu. Jangan kira gua bisa disuap ya jing. Gampangan. Beres ngasih uang jajan si mata-mata ketemuan sama mamah muda. Diajakin ke bar gitu. Silakan screwdrivernya. Iya makasih. Yor deg-degan juga soalnya takut suaminya ini bakal ngenalin istri baru penggantinya. Tapi baru juga Lloyd ngomong si assassin udah panik duluan dan makin nggak pede. Alhasil dia milih masuk ke mode teler dan langsung protes-protes. Kemarin tuh selingkuhan kamu Udah bosen kamu sama aku. Palingan aku cuma istri palsu kan? Jangan keras-keras ngomongnya. Lika-liku pas Sutri muda. Ngeliat Yor kayak gini, Lloyd ngiranya si PNS cemburu dan naksir beneran ke dia. Cuman si mata-mata legendaris nggak mungkin dong salting gara-gara gitu doang. Alhasil dia pakai skill fuckboy-nya. Percaya sama aku, cuma kamu yang cocok jadi ibunya Anya. Aku bener-bener nyaman sama hubungan kita. Mending kita nikah beneran.
kan? Ya. Wih, set. Wah, ngerasain tendangan sabuk hitam taekwondo, Lloyd jadi ngira kalau barusan tuh bukan cemburu, tapi benar-benar sebuah penolakan. Ujung-ujungnya sih dia yang gak kuat nahan sakit. Pas masih turu, Lloyd kedapetan mimpi masa kecilnya yang lagi dininaboboin sama mamahnya. Soalnya sekarang dia lagi digituin juga sama istrinya. Kaget dong si mata-mata bangun-bangun ngelihat bidadari. Cuman ngelihat Yor yang masih nggak pede bikin Lloyd cerita soal ibunya. Dia juga bangga sama Yor karena udah bisa ngasuh anak macam Anya. Alhasil si assassin terharu karena ada yang bisa dia lakuin selain bersih-bersih orang. Anya sendiri lagi nunggu mereka pulang. Pasti pada lagi diyoyo. Bocil belajar dari mana kamu? Dari Becky. Nggak lama si Pasutri pulang deh dengan muka si ayah yang tumbuh buah di dagunya. Awik wok. Coba pegang Cil. Sini Anya pegang. Ngelihat keseruan ini, Yor semakin yakin dia nggak mau pisah dari mereka. Nggak kerasa sebentar lagi bakal ada pertemuan orang tua para murid unggulan. Murid-murid yang udah dapet 8 stella itu loh. Anya yang udah pasrah dapetin stella jadinya mau pakai rencana deketin Damian. Apa lu lihat-lihat bocil? Gue tonjok lagi tahu rasa lu. Becky yang lihat Anya stalking si Obos terus jadi gemes dong dan pengen bantuin. Alhasil pas hari libur si bocil diajak shopping sama Becky biar Damian kesemsem gitu. Sebelumnya juga Anya dikasih uang jajan sama Lloyd. Nih kalau kurang WA aja. Buset Sultan. Gak lama mereka nyampe di mall. Si bocil kaget dong soalnya tempatnya mewah banget. Udah gitu gedungnya disewa full pula sama Becky. Kamu anak presiden, kalau bakal jajan biasanya berapa? Bakal itu apa? Langsung deh mereka milih sesuka hati tanpa harus ngantri sana sini. Awalnya sih bener ngebantuin Anya milihin baju. Cuman pas ngeh kalau pesta kelulusan Lloyd pasti dateng, aku harus nyari baju pelakorku. Dasar kids zaman now. Berbagai gaya dicobain sama dia, termasuk cosplay jadi Yor. Cuman ujung-ujungnya sih ya dibeli semua sama dia. Ngeliat Anya yang mukanya lesu bikin Becky nggak enak dong udah ngebawa-bawa dia ngikutin kemauannya. Padahal aslinya sih nggak ngerti soal fashion. Tapi dia juga seneng bisa jalan-jalan sama sahabatnya. Alhasil Anya milih beli gantungan kunci deh. Dia juga ngasih Becky biar bisa kapelan. Cuman si konglomerat ragu nerimanya soalnya nggak boleh pakai barang murah sama ayahnya. Setelah dinasehatin pelayannya sih hadiahnya jadi diterima. Si pelayannya ini ikut bahagia soalnya majikannya yang dulu selalu ngerendahin orang bisa dapat temen juga. Dan sesampainya di rumah, sebiji doang harganya segepok. Dapat 2 kok buat Becky. Harap bersabar ya pak. Enggak cuma itu, misi bikin Damian kesemsem juga berhasil karena dia jadi dagdikduk ngelihat muka bahagiaannya sama Becky. Ayo loh naksir. Akhirnya tiba juga hari diadainnya pertemuan orang tua para murid unggulan. Pastinya Lloyd nyamar dong nyari cara supaya bisa dapat informasi dari obrolannya para sultan. Cuman karena penjagaannya udah kayak ngejagain warisan harta negara, ujung-ujungnya dia sabar aja nunggu kesempatan lain. Sementara itu para bocil pada pulang cepat soalnya guru-guru mau ngurusin pertemuan para orang tua sultan. Cewek-cewek pada deketin si Obos, siapa tahu bisa dikenalin ke ortunya. Cuman si Obos semalam nanya ke kakaknya, minta bilangin ke si ayah buat luangin waktu abis rumpinya beres. Karena si kakak agak jutek, si Obos jadinya ikutan bad mood deh sampai sekarang. Kenalin dong ke papa kamu. Iya kenalin kita. Bacot! Anya yang udah baca pikirannya Damian langsung diam-diam nge-stalking si Obos, siapa tahu bisa dapat info soal ayahnya. Jangan deketin gue woi cebol, jelek, buruk rupa. Aku pukul lagi aja kali ya. Dan gak disangka dia denger pikirannya Lloyd yang lagi sembunyi di balik tembok. Alhasil Anya makin semangat deh buat jadi stalker. Sementara itu Damian and the gang pada terpesona ngelihat murid unggulan. Jadinya dia kendor dan bakal batalin janjinya buat ketemu si ayah. Untungnya ada si dukun yang nyegah dia. Dasar lemah, dasar payah. Aku tahu nilai ulangan kamu kemarin jelek kan? Kok tahu sih? Bentar, hubungannya sama sekarang apa ya? Anya ngasih tahu kalau dia selalu jujur apa adanya ke papahnya, apapun yang terjadi. Ngedenger ini, si Obos jadi jujur sama perasaannya dan bakal ngelanjutin janjinya. Kerja bagusan aku. Becky makin kagum deh sama Anya yang penuh dedikasi dan jadinya bakal ikut nungguin. Cuman baru juga beberapa menit jadinya si bocil dibawa pulang deh sama si konglomerat. Mereka juga papasan sama Lloyd yang udah bikin replika gantungan kunci Anya. Ya alasannya repot-repot bikin replika gitu sih buat gini. Dik ngelihat gantungan kunci nggak? Yang ini bukan om? Wah bener-bener. Kamu tuh anaknya si Pak itu kan ya? Aduh, saya lupa nama kamu siapa. Si itu ya. Dari D kalau nggak salah. D, A, oh iya. Dadang, Damian, Jing. Maafkan kelancangan putri hamba yang sudah melukai Anda.
saya. Tolong pertemukan hamba dengan ayahanda Tuan agar hamba bisa meminta maaf dengan layak. Cuman aslinya sih ya kelihatan lah dari mukanya. Ini semua tuh jelas-jelas acting, soalnya nggak lama kemudian Desmond dateng. Apakah Anda Tuan Desmond? Kamu tuh nggak diajak ya? Tapi si raja terakhir ngizinin mereka buat berbincang beberapa patah kata. Kenalkan, nama saya Lloyd. Oh gitu ya? Saya orang tua dari salah satu murid di sini. Oh gitu ya? Pokoknya Lloyd bener-bener muter otak gimana caranya ngegali informasi tanpa dicurigain sama si Hitler botak. Izinkan saya meminta maaf atas kelancangan putri saya yang sudah memukul Tuan Damian. Nggak apa-apa, santai aja. Kaget dong Lloyd, apalagi si Obos yang ngerasa kalau dia dipukul tuh cuman hal sepele. Damian terus protes, tapi hal ini malah bikin si ayah. Alhasil Lloyd ngebela si Obos. Emang ini tuh salahnya Anya, terus bilang hubungan keluarga juga penting. Kayak beda gitu sama Desmond yang gak peduli soal gituan. Jadinya Lloyd ngerti sedikit jalan pikiran targetnya ini. Sayang waktu berbincangnya mereka udah habis, soalnya bos jahat ini sibuk ya. Sebelum pulang juga si mata-mata bilang, yang akur ya sama anak saya, dia juga kayaknya tertarik sama kamu. Betsy. Setelah Lloyd pergi, Desmond nanyain anaknya ada urusan apa. Awalnya si Obos ragu, tapi begitu ingat kata-kata Anya tadi yang jujur apa adanya, Damian jadi ceritain semuanya, mulai dari dapetin bintang sama prestasi-prestasi lainnya. Oh gitu, bagus. Jangan sampai nama keluarga kita tercoreng. Cuman dibilangin gitu doang, si Obos bener-bener seneng. Dan pertemuan barusan jadi penutup alur cerita anime Spy Family Season 1. Akhirnya si mata-mata ini bisa nemuin targetnya ya. Apakah nanti operasi Strix bakal sukses? Atau bakalan ada misi baru yang lebih menegangkan? Atau malahan keluarga dusta mereka ketahuan? Semua ketidakpastian itu dinanti-nanti sih. Tapi ada satu hal yang jelas, yaitu masakan mematikannya mamah muda. Tidak, Bon!